Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu sejak berdirinya Sekte Lingshan. Gelombang kedua dan ketiga murid yang dikirim oleh kota Tishan dan kota Pingyang telah tiba. Sekarang, sekte tersebut memiliki hampir 1.000 murid. Dilihat dari jumlah orangnya saja, Sekte Lingshan saat ini dapat dianggap sebagai sekte besar. Akan tetapi, kekuatan alam sebagian besar muridnya hanya berada pada tingkat menengah dalam penempaan tubuh. Jumlah orang yang berada di atas tingkat ke-10 relatif sedikit, dan mereka yang berada di tingkat ke-11 atau ke-12 bahkan lebih jarang. Kemajuan mereka dalam kultivasi juga agak lambat. Alasan terpenting untuk ini adalah bahwa para murid ini awalnya mempraktikkan teknik-teknik penempaan tubuh, mengandalkan dukungan ramuan untuk menggunakan metode primitif guna memperkuat tubuh mereka agar dapat mencapai alam yang lebih tinggi. Namun, setelah tiba di Sekte Lingshan, mereka harus mulai memadatkan dan menyerap energi spiritual. Bagi sebagian besar murid, ini adalah jalan yang sama sekali baru dan sama sekali berbeda dari kultivasi mereka sebelumnya. Beberapa orang bahkan membuang banyak waktu hanya pada langkah menuntun jiwa ke dalam tubuh. Meskipun mereka berhasil pada akhirnya, masih ada beberapa konflik dengan tubuh mereka sendiri. Setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang saksama, Tang Ao akhirnya berdiskusi dengan Mantian dan yang lainnya bahwa para pengikut Sekte Lingshan tidak memiliki masalah dalam menyerap energi spiritual, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki bakat dalam melembutkan tubuh, jadi pendekatan utamanya adalah memulai dengan melembutkan tubuh dan mencapai kekuatan prajurit fisik. Bagaimanapun, kultivasi asli di tanah ketiadaan dimulai dengan tubuh fisik berdasarkan bakat murid. Karena mereka tidak memiliki energi spiritual untuk diserap, orang-orang ini secara alami menjadi bawahan Mantian. Meskipun ujian belum dilakukan, mereka sudah dianggap sebagai muridnya. Kakak Tang, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ini tidak akan berhasil. Kau harus mengajari mereka semua sendiri. Jumlah mereka terlalu banyak dan aku tidak bisa mengatasinya. Mengapa kau tidak membiarkan Pretty Boy atau Stinky Bear membantuku pagi itu? Mantian menemui Tang Ao dan berkata dengan ekspresi tertekan. Haha, saudara Men, dengan kemampuanmu, kau menyerbu ke tengah ribuan pasukan tanpa ragu-ragu. Bagaimana mungkin kau tidak mampu menghadapi 100 murid? Tang Ao terkekeh sejenak, menatap Mantian sambil tersenyum dan berkata, perlakukan mereka semua sebagai prajuritmu sendiri. Menurutku, tidak akan jadi masalah bagi saudara Men untuk melatih pasukan. Jangankan ratusan orang, bahkan ratusan ribu pasukan pun pasti bisa membentuk pasukan tempur yang kuat dengan cepat di bawah komandomu. Sedangkan saudara Chen dan saudara Xiong, mereka punya hal lain yang harus dilakukan dan sudah turun gunung. Apa-apaan? Dua orang itu turun gunung? Orang pembawa sial, Kakak Tang, kamu jahat sekali. Kenapa kamu tidak mengajakku pergi bersamamu saat ada hal yang baik seperti ini? Aku hampir bosan tinggal di gunung ini seharian. Katakan padaku, kemana mereka pergi? Jika aku mengikuti mereka sekarang, aku pasti akan menyusul mereka. Ketika Mantian mendengar bahwa Tang Ao benar-benar meminta Chen Qingzi dan beruang coklat untuk turun gunung, dia langsung menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Saudara Men, jangan cemas. Dengarkan aku dulu. Saudara Chen dan saudara Xiong turun gunung karena mereka memiliki hal penting untuk dilakukan. Sekarang di Sekte Lingshan, Anda sudah memiliki ratusan murid di bawah komando Anda, dan mereka berdua jika digabungkan jumlahnya kurang dari setengah dari jumlah Anda. Mereka juga membutuhkan murid. Tang Ao menatap Mantian dengan senyum yang tidak berubah, dan melanjutkan sekte ini memiliki dukungan energi spiritual dari batu spiritual bawaan. Para murid yang mencari bakat untuk menempa tubuh mereka tidak berjalan mulus. Mereka terbiasa dengan jalan menempa tubuh mereka. Namun, pasti ada lebih banyak murid di dunia yang sangat berbakat dalam mempelajari jalan energi spiritual. Mereka bagaikan mutiara yang tertutup debu. Di dunia yang tidak ada ini, mereka tidak punya jalan keluar. Misi saudara Chen dan saudara Xiong adalah menemukan murid-murid yang berpotensi luar biasa ini, membawa mereka kembali ke gunung, dan mengajar mereka dengan penuh konsentrasi, sehingga mereka dapat menjadi tulang punggung kita di masa depan. Kita sudah membahas masalah ini sebelumnya, dan kau tahu bahwa para murid yang sedang menempa tubuh mereka di pihakmu tidak dapat ditunda lagi. Kita mungkin akan menghadapi pertempuran besar segera, jadi kita harus meningkatkan kekuatan para murid kita sesegera mungkin. Mendengar ini, raut wajah Mantian tampak murung. Mereka pernah membicarakan masalah ini sebelumnya, tetapi saat itu dia tidak menyangka bahwa dia harus tinggal di Lingshan dalam waktu yang lama. Sekarang dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih. Merasa tertekan, Mantian menatap Tang Ao dan berkata, Saudara Tang, kita tidak akan tinggal di pegunungan selamanya dan tidak pergi kemanapun,
kan jika kita terus seperti ini, aku akan bosan sendiri tanpa ada yang harus bertarung denganku. Bagaimana kalau kita pergi mencari batu ajaib itu? Saudara Men, jangan khawatir, semuanya akan segera berubah. Jangan khawatir, kita masih harus melangkah selangkah demi selangkah. Tang Ao membujuk Men Tian sambil tersenyum. Pada saat ini, hatinya sedikit tergerak, dan dia tersenyum pahit. Masalahnya sudah di sini. Apakah itu benar-benar efektif Saudara Tang? Jangan berbohong padaku. Cepat katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah akan ada perkelahian sebentar lagi? Ketika Man Tian mendengar kata-kata Tang Ao, ekspresi kegembiraan langsung muncul di wajahnya. Dia berbicara dengan bersemangat, seolah-olah dia takut Tang Ao akan mengubah kata-katanya. Tidak jelas apakah ada pertempuran atau tidak, tetapi masalahnya jelas tidak sederhana. Kita harus pergi ke kota Tishan terlebih dahulu. Tang Ao berkata dengan ekspresi agak serius, lalu melambaikan tangannya, dan dalam cahaya bintang yang berkelap-kelip, dia menghilang ke dalam sekte dan memanggil semua tetua keluarga Ye. Mereka adalah kelompok guru pertama yang datang bersama keluarga Ye. Sekarang mereka sepenuhnya menjadi bagian dari sekte Lingshan. Semua masalah sepele sehari-hari sekte diserahkan kepada mereka untuk ditangani. Ketika mereka dipanggil oleh Tang Ao, mereka secara alami bergegas dan berkumpul bersama. Kemudian Tang Ao berkata kepada semua orang, kita harus keluar untuk urusan penting. Kita akan kembali paling tidak dalam waktu 1 atau 2 bulan, atau paling lama 1 atau 2 tahun. Aku akan merepotkan kalian untuk mengurus urusan sekte. Jika ada yang tidak dapat kalian tangani, silakan hubungi aku di Paviliun Xinghai. Paviliun Xinghai adalah tempat khusus yang dibangun oleh Tang Ao setelah berdirinya sekte Lingshan. Ia mempraktikkan Xingchen Xuantian Jue untuk mengaktifkan langit berbintang. Terdapat formasi langit berbintang di dalamnya, yang dapat menghubungi siapapun yang memiliki cahaya bintang yang mengalir di tubuhnya dengan mengaktifkan asal mula langit berbintang. Semua murid dan tetua sekte Lingshan memiliki cahaya bintang yang diatur oleh Tang Ao di tubuh mereka, yang memudahkan mereka untuk berkomunikasi pada waktu-waktu khusus. Bahkan jika dia dan Man Tian meninggalkan Lingshan, selama ada sepotong langit berbintang di atas kepala mereka yang tidak terhalang, mereka dapat menerima pesan dari sisi ini. Selain itu, Tang Ao dan Chen Qingzi juga menghabiskan banyak upaya untuk memadatkan dan mengoperasikan formasi perlindungan gunung asli di Gunung Lingshan. Dengan kekuatan kehendak dari keberadaan agung itu yang tersebar ke dalamnya, kekuatannya menjadi sangat kuat. Brown Bear pernah mencobanya sendiri. Bahkan dengan tingkat kultivasinya sebagai Kaisar Dewa awal dan kekuatan asal-usul Kaisar Dewa, dia tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat mencapai level ini. Bahkan menara yang kuat seperti Menara Samsara hanya memiliki 4 Raja Surgawi dan 2 penguasa. Setelah memberikan instruksi untuk mengatur segalanya, Tang Ao dan Men Tian segera bertindak. Mereka meninggalkan Lingshan dan terbang dengan kecepatan penuh menuju kota Tishan. Dengan kecepatan mereka membutuhkan waktu seharian penuh untuk mencapai luar kota. Dari kejauhan, Tang Ao dapat merasakan kekuatan tersembunyi yang berasal darinya. Kekuatan ini membawa serta semburan aura yang ganas. Dia memiliki diagram formasi roh jahat pada dirinya, dan sangat peka terhadap semua roh jahat. Dia dapat mendeteksinya hanya dengan sedikit saja. Alisnya berkerut erat. Setelah melihat apa yang terjadi di Lingshan, dia sudah tahu betapa mengerikannya para dewa langit dan bumi di bawah sana. Dengan sedikit saja kesempatan, mereka dapat melarikan diri dari formasi dan melahap semuanya kapan saja. Awalnya, dengan penekanan formasi energi spiritual, mustahil baginya untuk meluap dengan kekuatannya. Namun sekarang telah mencapai titik di mana ia dapat menyebar ke seluruh kota Tishan dan bahkan dapat dirasakan puluhan mil di luar kota. Rune itu mungkin telah mengalami kecelakaan. Pikirannya berpacu, dan tanpa ragu sedikit pun, Tang Ao terbang menuju kota. Yang paling dikhawatirkan Tang Ao sekarang bukanlah apakah Dewa Langit dan Bumi akan segera keluar, tetapi lebih dari 300 Master Alam Suci yang datang dari dunia Jiushu. Mereka terkikis oleh kekuatan Horcrux dan jiwa mereka dilahap habis. Sebelumnya, Tang Ao mengendalikan mereka dengan kehendak besar Holy Lord dan membuat mereka mematuhi perintahnya, tetapi pada dasarnya, kehendak jiwa sisa binatang buas yang mengendalikan mereka masih sejalan dengan kekuatan Dewa Langit dan Bumi. Sekarang setelah begitu banyak kekuatan dari Dewa Langit dan Bumi meluap, Horcrux kemungkinan akan terpengaruh. Bahkan lebih dari 300 master di alam suci sudah terkikis. Begitu sesuatu yang tak terduga terjadi pada mereka dan mereka tiba-tiba meledak, tidak akan ada kekuatan di kota untuk melawan mereka. Dalam waktu singkat, Tang Ao dan Men Tian memasuki kota Tishan. Setelah masuk,
Dia bisa merasakan aura pembasmi yang beberapa kali lebih kuat daripada saat dia berada di luar. Orang biasa akan terpengaruh secara mental oleh ini. Dengan sedikit kerutan di wajahnya, Tang Ao berdiri di udara di atas kota Tishan. Dia melambaikan tangannya dan dengan tekadnya yang besar, dia memanggil lebih dari 300 master alam suci ke depannya. Jiwanya menyapu mereka satu persatu, dan ekspresinya sedikit mereda. Setidaknya mulai sekarang, orang-orang ini tidak terpengaruh oleh kehendak Dewa Langit dan Bumi, tetapi jika mereka terus tinggal di sana, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Dengan perubahan pikiran, Tang Ao segera mengendalikan orang-orang ini, dan membuat mereka semua meninggalkan kota Tishan dan menunggu 100 mil jauhnya. Tang Ao dan Mantian menuju ke rumah tuan kota. Sebelum mereka berangkat ke kota Pingyang, Tishan telah memindahkan pasukan pusat ksatria penghakiman ke sini, sehingga meliputi seluruh kota. Tidak peduli apa yang terjadi dimanapun, mereka dapat menerima berita dan merespons dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat ini, Tishan sedang duduk dalam posisi kepala dengan ekspresi khawatir di wajahnya, seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang sangat sulit. Setelah memasuki aula utama, Tang Ao berkata langsung, "Saudara Tishan, maaf kami datang agak terlambat. Bagaimana situasi di kota ini sebelum memasuki kota? Saya sudah merasakan perubahan pada roh jahat. Saya meminta 300 orang itu untuk menjauh dari kota terlebih dahulu. Saudara Tang, senang sekali Anda ada di sini. Anda tidak tahu betapa khawatirnya saya akhir-akhir ini. Sejak roh jahat ini muncul tanpa alasan yang jelas, kota ini menjadi kacau. Para prajurit baik-baik saja dan tidak terlalu terpengaruh, tetapi warga sipil sangat menderita." Ketika Tishan melihat Tang Ao datang, wajahnya dipenuhi kekhawatiran, tetapi ada secercah harapan di matanya. Dia buru-buru maju dan berkata, "Kemarin dan hari ini saja, puluhan warga sipil di kota menjadi gila dan melukai orang lain tanpa alasan yang jelas. Saya telah meminta penjaga kota untuk meningkatkan patroli. Tetapi jika roh jahat itu tidak diatasi, situasinya akan semakin buruk. Sekarang hanya warga sipil yang terkena dampaknya. Jika terus berlanjut, saya khawatir bahkan para prajurit di kota dan bahkan para master dengan tingkat kultivasi tertentu akan ikut terdampak. Itulah sebabnya saya menghubungi Anda. Saudara Tai, jangan khawatir. Saya sudah tahu di mana sumber roh jahat itu. Kali ini saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Di mana orang-orang di kota yang terpengaruh oleh roh jahat dan menjadi gila?" Tang Ao berkata kepada Tishan dengan tenang. "Mereka memukul siapapun yang mereka lihat, bertingkah seperti binatang buas. Aku telah mengurung mereka semua di penjara dan untuk sementara waktu mengendalikan mereka." Tishan mendengar bahwa Tang Ao punya solusi, dan telah menemukan akar masalahnya tepat setelah memasuki kota, jadi raut wajah gembira langsung muncul di wajahnya. "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan menyelesaikan masalah orang-orang ini terlebih dahulu." Tang Ao mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, lalu dia dan Tishan Mantian berjalan menuju penjara di kota. Mereka bertiga baru saja meninggalkan rumah tuan kota dan berjalan ke jalan ketika sesuatu yang aneh terjadi. Mereka melihat ada satu regu prajurit patroli yang sedang lewat di dekat mereka. Tiba-tiba seorang prajurit yang ada di tengah menghunus parang dari pinggangnya dan menebas orang yang ada di sebelahnya sambil meraung bagaikan seekor binatang dan mukanya sangat buas. Tang Ao dan Mantian menyerang hampir bersamaan. Kilatan petir pertama kali mengenai prajurit itu, membuatnya langsung pingsan. Pada saat yang sama, cahaya bintang melonjak, menutupi seluruh tim patroli. Kekuatan dahsyat itu memenjarakan semua orang. Melihat ini, ekspresi Tishan menjadi lebih serius, dan dia berkata kepada Tang Ao, "Saudara Tang, sekarang bahkan para prajurit penjaga kota mulai mengalami masalah. Apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Semua orang di kota akan menjadi gila." "Tidak apa-apa, sekarang aku di sini, tidak akan ada masalah." Tang Ao berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan aura pembasmi yang melonjak di kota itu tiba-tiba meningkat lebih dari 2 kali lipat. Inilah alasan mendasar mengapa prajurit itu tiba-tiba menjadi gila. Dengan kata lain, setelah dia memasuki kota, Dewa Langit dan Bumi sudah merasakan kehadirannya. Memobilisasi lebih banyak roh jahat saat ini dapat dianggap sebagai provokasi baginya. Cahaya dingin melintas di mata Tang Ao, dan dengan lambaian tangannya, cahaya rune yang melonjak muncul dari tubuhnya. Asal-usul bintang-bintang yang luas terbenam dalam rune, dan kekuatan yang luar biasa mendukung perluasan rune jahat yang berkelanjutan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rune itu telah menyelimuti seluruh kota Tishan, dan energi jahat yang tebal di kota itu diserap ke dalamnya seperti tornado. Setengah jam kemudian, suasana di kota itu benar-benar stabil, dan semua orang akhirnya merasakan kejernihan di hati mereka.
Semua orang menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Tang Ao menarik napas dalam-dalam. Rune roh jahat menyerap terlalu banyak roh jahat, yang berdampak pada sirkulasi jiwa dan rohnya. Dia harus menemukan titik untuk berkonsentrasi pada pemurniannya. Saudara Tai, aku harus mencari tempat untuk memulihkan diri terlebih dahulu dan memastikan tidak ada yang akan menggangguku. Tang Ao berkata kepada Tai San dengan ekspresi serius. Jangan khawatir, Saudara Tang. Dimanapun kita berada di kota ini, sama sekali tidak akan ada masalah. Tishan langsung berkata dengan sungguh-sungguh. Dia secara alami dapat merasakan perubahan aura Tang Ao dan memahami betapa besar dampak dari aura yang begitu kuat dan mematikan yang mengalir masuk. Ketiganya segera berbalik dan menemukan sebuah rumah di dekatnya dan masuk ke dalam. Ketika pemilik rumah melihat mereka masuk, dia ragu sejenak. Tishan melangkah maju dan berkata dengan tegas, "Saya Tishan. Saya akan meminjam rumahmu untuk sementara. Saya akan pergi sebentar lagi. Kalian keluar." Melihat Tishan dan Mantian sama-sama tampak garang, rakyat jelata itu tentu saja tidak berani ragu sama sekali. Dia segera berbalik dan berlari keluar. Tang Ao masuk ke ruang dalam, duduk bersila melatih keterampilan mentalnya, dan mengaktifkan rune jahat. Kemudian, ia mulai memurnikan roh jahat yang luas dan agung yang terkandung dalam rune sedikit demi sedikit. Setelah roh jahat itu dilenyapkan, roh jahat itu diendapkan ke dalam domain dan menjadi sumber energi dasar yang terkumpul, mendorong kondensasi dan pengembangan dunia domain dan membuatnya semakin padat. Butuh beberapa hari baginya untuk mengatur napasnya dan memadatkan semua energi jahat dalam rune jahat itu. Ia membuka matanya dan menghembuskan napas panjang. Meskipun aura-aura ini sangat berbahaya, mereka sangat membantu dalam memadatkan wilayah kekuasaannya. Setelah keluar dari ruangan, Tang Ao melihat Mantian dan Tishan masih berjaga di luar. Hatinya sedikit tergerak, dan dia melangkah maju sambil tersenyum dan berkata, "Saudara Tai, Saudara Men, terima kasih telah melindungiku. Aku baik-baik saja sekarang. Bagaimana situasi di kota?" "Orang pembawa sial, Kakak Tang, akhirnya kau bangun juga. Kalau kau tidak bangun, aku pasti sudah bergegas masuk untuk melihatnya." Ketika Mantian mendengar suara Tang Ao, dia berbalik dan berkata dengan penuh semangat, matanya penuh dengan kekhawatiran, yang datang dari lubuk hatinya. "Sejak kau mengaktifkan rune dan menyerap energi jahat di kota, keadaan menjadi damai akhir-akhir ini dan orang-orang kembali normal. Bahkan mereka yang dipenjara dalam kondisi paling serius pun telah pulih. Aku sudah mengirim mereka pulang," kata Tishan. "Situasi di kota ini stabil, tetapi hal itu bisa tiba-tiba meletus lagi kapan saja. Kita tidak boleh lengah sekarang. Aku akan pergi ke alun-alun di kota untuk menyiapkan formasi. Aku butuh beberapa hal, jadi tolong bantu aku mempersiapkannya, Saudara Tai." Tang Ao mengalihkan pandangannya dan berkata kepada Tai San. "Tidak apa-apa, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku dan aku akan segera mengaturnya." Tishan berkata dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. "Sederhana saja, yang kita butuhkan hanyalah, itu saja. Saudara Tai, tolong beritahu orang-orang untuk bergerak lebih cepat. Saudara Men dan aku akan menunggu di alun-alun," kata Tang Ao, dan dia dan Mantian berjalan keluar rumah dan menuju alun-alun pusat kota Tishan. Mereka segera tiba di tempat itu. Melihat sekeliling, tidak ada seorang pun yang berjalan di sekitar, udaranya sangat sunyi. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Mantian, "Saudara Men, kamu tinggal di sini. Jika ada yang mendekat atau memiliki niat buruk, jangan menahan diri, basmi saja mereka secara langsung." "Tidak masalah, siapapun yang berani datang, aku tidak akan membiarkan siapapun hidup." Mantian melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat bangga. Tingkat kultivasinya saat ini telah jauh melampaui batas yang dapat dilawan oleh keberadaan apapun di kota Tishan. Di sini, setidaknya untuk saat ini, dia tidak terkalahkan, dan Tishan bukanlah lawannya. Juga, jika Tishan datang, cobalah untuk menundanya dan berbicara dengannya setelah aku kembali. Apakah kamu mengerti maksudku?" Mata Tang Ao menoleh dan dia berbicara kepada Mantian dengan ekspresi serius, dengan tatapan serius di matanya. "Kakak Tang, kamu mau kemana? Apakah menurutmu ada yang salah dengan Tishan?" Ketika Mantian mendengar ini, pikirannya berubah dan dia langsung menyadari sesuatu. Dia bertanya dengan suara teredam dan ekspresi galak di wajahnya. "Itu belum pasti, kita akan tahu saat waktunya tiba. Pokoknya, berhati-hatilah dengan semuanya. Tidak ada yang bisa dipercaya di kota ini sekarang." Tang Ao berkata dengan suara berat, lalu duduk bersila di tempat. Kehendaknya yang luas mulai beroperasi seketika, bersama dengan jiwa dan tekadnya, dan semuanya tenang.
Dia telah menemukan pintu masuk ke dunia diagram pembentukan energi spiritual di sebelah kotak ini, dan Dewa Langit dan Bumi ditekan di bawahnya, jadi jika dia ingin menemukan orang ini, dia tentu harus pergi ke sana. Dia akan segera tahu seperti apa situasi di dalamnya. Saat jiwanya tenggelam ke pintu masuk dunia bawah tanah, dia merasakan gelombang kejahatan datang ke arahnya. Dia sedikit mengernyit, melambaikan tangannya, dan formasi cahaya rune melonjak, menghalangi semuanya di luar. Kemudian dia melangkah dan berjalan masuk. Ketika saya memasuki dunia spiritual, saya melihat bahwa sekarang tempat itu menjadi pemandangan yang sunyi. Hutan purba hijau yang awalnya tumbuh di sana kini telah berubah sepenuhnya menjadi pemandangan abu-abu. Semua daun telah berguguran, hanya menyisakan batang pohon yang gundul. Langit di atas kepalanya juga gelap, seolah-olah telah berubah menjadi dunia yang benar-benar suram. Namun, Tang Ao tidak melihat jejak binatang buas untuk saat ini. Dengan perubahan pikiran, ia terbang langsung menuju kedalaman inti dengan kecepatan secepat kilat. Setelah beberapa saat, ia tiba di hutan kelabu. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia merasakan sesuatu di hatinya dan wajahnya sedikit tenggelam. Kemudian ia langsung terbang ke arah sensasi itu. Tepat saat ia mendekat, ia melihat sosok berwarna merah darah tiba-tiba menerkam ke arahnya. Tanpa ragu, Tang Ao mengangkat tangannya dan langsung menamparnya. Cahaya terang langsung menyala, dan binatang buas itu terbanting ke tanah. Ia terbenam dalam tanah. Matanya berbinar, lalu ia melihat lebih banyak binatang buas berlarian keluar dari hutan. Dalam sekejap mata, Tang Ao dikelilingi oleh sekelompok besar binatang buas. Makhluk-makhluk ini tampaknya dikendalikan oleh suatu kekuatan dan ingin segera mencabik-cabiknya. Suara raungan gila melonjak dan meletus. Binatang buas di dunia spiritual sudah sangat haus darah. Setelah dipengaruhi oleh roh jahat, mereka menjadi lebih menakutkan. Mereka tidak takut, tidak merasakan sakit, dan tidak tahu apa itu kematian. Segala sesuatu yang muncul di depan mata mereka akan dicabik-cabik lalu ditelan ke dalam perut mereka. Bahkan saat tidak ada yang bisa dimakan, mereka tidak akan melepaskan sesama mereka, apalagi orang yang hidup di hadapan mereka. Wajar saja, mereka akan langsung menjadi gila. Meskipun binatang buas ini dipengaruhi oleh kekuatan Dewa Langit dan Bumi dan bergegas ke sini sekaligus, sejak mereka mencium napas Tang Ao, mereka tidak lagi membutuhkan kendali atau dorongan apapun. Mereka akan melakukan apapun untuk mengerahkan kekuatan mereka yang paling kuat untuk membasminya. Kau ingin menggunakan cara ini untuk mengintimidasiku ini meremehkanku. Kalau begitu, aku mungkin juga akan mencoba tombak perak di tanganku untuk melihat apakah tombak itu setajam biasanya. Tang Ao bergumam dengan suara rendah dengan lengkungan samar di sudut mulutnya dan senyum tenang di wajahnya. Dengan memutar pergelangan tangannya, tombak perak itu tiba-tiba menusuk keluar, dan cahaya bintang yang terang itu langsung menyala. Dengan kekuatan yang tak tertahankan, tombak itu menyerbu ke dalam gelombang binatang buas dan mengenai binatang buas pertama, menusuk kepalanya seketika dan meledakkannya. Dengan kekuatan yang tersisa, tombak itu melesat ke belakang lagi. Haha, tepat waktu. Tang Ao tertawa terbahak-bahak, lalu tubuhnya melesat bagai kilat. Ia melompat dan langsung berlari ke tengah kawanan binatang buas itu. Setelah mendarat di antara mereka, binatang buas di sekitarnya langsung menerkamnya, mata mereka merah dan menyemburkan udara panas yang amis. Saat tombak perak itu menerjang, energi bintang yang melonjak keluar darinya, membawa kekuatan yang luar biasa dan jatuh ke tubuh binatang buas ini. Tubuh mereka yang besar langsung terhempas seperti kain, tanpa daya untuk melawan. Namun, ada terlalu banyak binatang buas, dan mereka sangat gila. Tang Ao baru saja membersihkan sebidang tanah kosong ketika binatang buas baru segera menyerbu masuk dan mengisinya lagi. Sumber bintang di tubuhnya melonjak lebih hebat, dan semburan cahaya bintang meledak terus-menerus. Tekanan yang mengerikan itu tidak pernah berhenti sedetik pun. Tang Ao bagaikan mesin perang yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah merasa lelah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh tembakannya atau langsung hancur berkeping-keping. Binatang buas yang lebih ganas menyerbu. Tubuhnya berlumuran darah. Lapisan demi lapisan darah memadat menjadi baju besi ungu hitam di sekujur tubuhnya. Wajahnya hampir tidak bisa dikenali. Semua depresi yang terkumpul di dadanya karena berlatih di Gunung Suci selama kurun waktu ini menguap saat ini. Pada titik ini, Tang Ao merasa bahwa semuanya hampir selesai. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk mencapai hadirat Dewa Langit dan Bumi dan melihat apakah ada celah atau celah dalam rune spiritual. Meskipun dia melihat bahwa dunia spiritual telah terkikis oleh kekuatannya setelah berjalan di sini, bahkan jika dia tidak dapat melangkah lebih jauh, dia telah mencapai suatu hasil.
Namun, tanpa memastikan situasi dengan matanya sendiri, Tang Ao masih menyimpan secercah harapan di dalam hatinya. Yang terpenting adalah jika keadaan benar-benar tidak dapat diubah, dia harus menemukan cara untuk mengarahkan semua rune spiritual keluar dan mengembalikannya kepadanya. Jika tidak, Dewa Langit dan Bumi akan memiliki kesempatan untuk melahap semua energi spiritual. Awalnya, ia adalah eksistensi mengerikan yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh dunia. Setelah bertahun-tahun ditekan, energi aslinya, termasuk keinginannya yang abadi, telah sangat terkuras. Bahkan jika ia lahir, ia berada dalam kondisi terlemah dan membutuhkan sejumlah besar kekuatan untuk mengisinya kembali. Dan energi spiritual secara alami adalah pengisian ulang yang paling cocok dan tercepat di antara semuanya. Begitu energi spiritual habis, energi spiritual akan segera menimbulkan sensasi. Bahkan tidak perlu menunggu kedatangan semua dunia. Tempat yang tidak ada keberadaannya akan sepenuhnya dikonsumsi oleh energi spiritual, dan semua upaya Tang Ao sebelumnya akan sia-sia. Memikirkan hal ini, Tang Ao tidak lagi ragu-ragu, dua cahaya dingin melintas di matanya, dan dia bergumam dengan suara rendah, penderitaanmu akan berakhir di sini. Kemudian dia memobilisasi lebih dari 90% asal bintang, yang semuanya berkumpul di tombak perak. Dalam sekejap, seolah-olah bintang-bintang telah turun. Cahaya itu sangat terang, membawa serta aura yang tak terlukiskan, begitu kuat sehingga sulit untuk dilawan. Meskipun binatang buas ini tidak kenal takut, haus darah, dan sangat gila, mereka secara tidak sadar merasakan sedikit ketakutan di bawah cahaya seperti itu, dan barisan depan berhenti. Bahkan ada beberapa binatang buas yang masih memiliki sedikit stamina mental yang terpelihara dan melangkah mundur tanpa terkendali di bawah perlindungan cahaya ini, tetapi sudah terlambat. Ketika Tang Ao mengaktifkan kekuatan ini, hasil akhirnya sudah hancur. Seperti bintang yang tiba-tiba meledak, kekuatan yang tak terbatas dan agung menyapu dalam sekejap, dan cahaya yang menyilaukan meluas keluar, langsung menelan semua binatang buas di sekitar. Pohon-pohon di hutan tumbang, dan suara keras serta getaran terjadi pada saat yang sama, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh. Setelah setengah jam penuh, cahaya itu berangsur-angsur menghilang dan semuanya perlahan kembali tenang. Sebuah lubang bundar besar muncul, di mana semuanya berubah menjadi rerundewa. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan napas dingin mengalir deras. Tang Ao berdiri di tengahnya. Dia hanya memadatkan jiwanya hingga ekstrim, membungkusnya dengan kehendak yang luas, dan memasuki dunia spiritual. Tubuh aslinya tidak ada di sana. Dalam ledakan amarah ini, dia mengerahkan semua asal-usul bintang yang bisa dia bawa turun. Sekarang karena tidak dapat diisi ulang, hanya kekuatan kehendak yang luas yang tersisa. Jiwa dan tubuhnya menjadi sedikit lebih transparan, dan dia merasa sedikit lemah. Ini adalah akibat dari habisnya energi aslinya. Namun, bagi Tang Ao, itu bukan masalah besar. Untuk menghadapi Dewa Langit dan Bumi, asal-usul bintang bukanlah kekuatan kunci, tetapi kemauan yang luaslah yang menjadi kuncinya. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata seolah bergumam pada dirinya sendiri, hidangan pembuka telah disajikan. Kau adalah badut yang tersisa dari kekacauan. Apakah kau punya trik lain tidak ada gunanya terus bersembunyi? Tidak beranikah kau melihatku? Saat dia berbicara, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Dewa Langit dan Bumi. Dia melakukan ini secara alami untuk dengan sengaja membuat marah binatang buas yang mengerikan ini yang tersisa dari kekacauan, karena Tang Ao tahu bahwa itu pasti diam-diam mengawasinya dalam kegelapan. Benar saja, tepat setelah Tang Ao selesai berbicara, sebuah kehendak yang dingin namun sangat brutal tiba-tiba muncul dan menyelimutinya sepenuhnya. Kemudian dunia di depannya berubah drastis, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, seolah-olah jarak telah menyusut menjadi 1 inci. Segala sesuatu di sekitarnya mundur seperti kilat, dan dunia gelap tiba-tiba muncul, menutupi seluruh sosok Tang Ao. Suara suram dan jahat terdengar dalam kegelapan semut yang rendah hati, ras manusia yang licik dan berbahaya, beraninya kau muncul di hadapanku. Haha, kau hanyalah badut tua. Sekalipun kau dulunya seekor harimau buas, kau telah terperangkap di sini selama ratusan ribu tahun dan kini tak punya kekuatan untuk bertindak. Kau sangat lemah. Kenapa aku tidak berani datang? Setelah tertawa pelan, Tang Ao memasang ekspresi tenang di wajahnya. Ia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, kau pikir kau bisa menipu jiwa dan kemauanku dengan menggunakan sedikit ilusi, sehingga aku jatuh ke dalam perangkapmu dan merasa takut dan ngeri, itu konyol. Semut yang rendah hati, tahukah kamu mengapa? Meskipun umat manusia disukai oleh aturan reinkarnasi, mereka hanya bisa berjuang keras di dunia ini dan tidak akan pernah benar-benar maju. Suara Dewa Langit dan Bumi terdengar lagi,
penuh dengan ejekan. Karena kamu sombong dan angkuh, kamu pikir kamu adalah makhluk paling cerdas dan berkuasa di dunia. Namun, di hadapanku, kamu hanyalah makanan yang bisa aku buru kapan saja. Lucunya, setelah jutaan atau puluhan juta tahun, kamu masih belum menyadarinya. Suara Dewa Langit dan Bumi menjadi semakin ganas dan merajalela, dan melanjutkan penampakanmu di hadapanku hari ini adalah perwujudan terbaik, dan pada titik ini, kau telah kehilangan semua kesempatanmu dan akan menjadi korban pertama kelahiran kembaliku. Kau seharusnya merasa beruntung. Bagi makhluk rendahan seperti manusia, bisa menyaksikan kelahiranku adalah kehormatan tertinggi bagimu. Jadi sekarang, menyerahlah melawan. Kekuatanmu terlalu kecil. Tunduklah padaku dengan patuh. Hanya aku yang bisa membuatmu melihat apa kekuatan sejati itu dan menikmati keabadian. Mendengarkan suara Dewa Langit dan Bumi yang penuh dengan pesona dan paksaan, Tang Ao memasang ekspresi mengejek dan menghina di wajahnya, dan mencibir berulang kali, aku benar-benar penasaran, apakah kata-katamu benar-benar dapat memikat orang atau apakah semua orang yang kau temui adalah orang bodoh? Kekuatan kau hampir tidak bisa bertahan hidup sekarang, dan kau masih berani berbicara tentang kekuatan kau harus keluar dari Wind Shadow Restriction terlebih dahulu. Kau masih berbicara tentang keabadian di hadapanku. Biarkan aku memberitahumu apa itu keabadian. Hanya keinginanku yang abadi. Kemudian Tang Ao segera mengaktifkan kehendak besar Holy Lord, dan aura kekuatan agung meledak dari tubuhnya, langsung tenggelam ke dalam kegelapan. Dia dengan cepat menghilangkannya dan mengantar datangnya cahaya. Bola cahaya rune spiritual misterius itu muncul sekali lagi. Gumpalan udara hitam melonjak hebat di dalamnya, dan keinginan melahap yang sangat dalam dan ganas datang darinya. Dewa Langit dan Bumi memang telah menemukan celah kecil dalam pembatasan rune energi suci dan mulai mengikis inti formasi, mencoba melahapnya sepenuhnya. Sayangnya, ia terlalu cemas dan terlalu sombong. Sebelum celah itu melebar secara maksimal, ia melepaskan kekuatannya dalam upaya untuk memengaruhi seluruh kota. Namun, ia menarik Tang Ao sebagai tumbalnya. Di antara langit dan bumi, Tang Ao dapat dianggap sebagai eksistensi unik yang dapat memperkuat kembali kekuatan formasi rune energi suci dan memurnikan semua energi jahat yang berasal dari Dewa Langit dan Bumi tanpa terpengaruh sedikitpun. Kedatangannya telah membuatnya tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Setelah melihat bahwa Holy Energy Rune Array masih berjalan dan belum sepenuhnya terkikis oleh Dewa Langit dan Bumi, Tang Ao merasa lega. Itu hanya celah kecil dalam pengoperasian dan tidak akan memengaruhi kekuatan keseluruhan. Dia hanya perlu mengisi celah ini. Namun sebelum itu, Tang Ao perlu melenyapkan sepenuhnya kekuatan Dewa Langit dan Bumi yang meluap. Gumpalan udara hitam itu tampak sangat lemah dan jumlahnya tidak banyak, tetapi energi yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Itu kamu? Bukan kamu. Ah, sial, siapa kamu? Dasar hina, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Merasakan kekuatan kehendak Holy Lord yang besar, Dewa Langit dan Bumi tiba-tiba mengeluarkan raungan yang gila, dan udara hitam melonjak. Haha, setelah kau benar-benar pergi, mungkin kau akan memiliki kesempatan untuk menyadari sedikit sesuatu pada saat itu. Tang Ao terkekeh sejenak, dengan ekspresi menggoda di wajahnya, menatap bola cahaya rune itu dengan ringan, lalu duduk bersila di depannya dan memejamkan mata. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak, dasar orang menyebalkan, beraninya kau menghentikan kelahiranku. Aku akan mencabik-cabikmu dan membuatmu merasakan sakit yang lebih parah daripada kematian. Ah, Dewa Langit dan Bumi takut dan membenci kekuatan Dewa Suci, dan ketika melihat Tang Ao duduk, ia menjadi semakin bersemangat dan marah. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kau hanya bisa mengucapkan beberapa kata yang mengancam. Aku benar-benar kecewa. Aku akan menyegelmu sepenuhnya sekarang. Jika kau ingin keluar, bermimpilah saja. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tang Ao terkekeh dan berkata dengan tenang. Kemudian, lingkaran rune formasi misterius terbang keluar dari belakangnya, dengan kekuatan hisap yang kuat dan dahsyat di antaranya. Udara hitam di bola cahaya rune suci tidak memiliki banyak perlawanan di bawah kekuatan yang kuat ini dan dengan cepat diserap dan ditelan. Pada saat yang sama, Dewa Langit dan Bumi meraung ketakutan orang pembawa sial. Kekuatan macam apa ini yang dapat melahap keinginanku? Ini tidak mungkin. Aku berasal dari kekacauan bawaan. Tidak ada apapun di dunia ini kecuali kekacauan yang dapat melahapku. Sungguh makhluk yang licik. Pada saat ini, Tang Ao telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan formasi rune jahat. Tentu saja, dia tidak peduli apa yang dipikirkan Dewa Langit dan Bumi. Kekuatan misterius terus melonjak, dan cahaya rune menjadi semakin kuat. Sejumlah besar udara hitam diserap ke dalamnya. Karena semakin banyak roh jahat yang diserap ke dalam rune roh jahat,
tekanan pada jiwa Tang Ao mulai meningkat secara bertahap. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya terbatas. Bahkan dengan dukungan kehendak besar Holy Lord, dia masih sedikit kewalahan saat menghadapi kekuatan luar biasa seperti Dewa Langit dan Bumi. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika dia terus menyerap dan melahapnya dengan paksa, kekuatan roh jahat itu akan segera melampaui batas yang dapat dikendalikan oleh jiwanya. Pada saat itu, keadaan akan berubah menjadi ekstrim yang berlawanan dan menyebabkan kerusakan dan dampak yang lebih besar, jadi Tang Ao berhenti tepat waktu. Pokoknya, selama formasi rune jahat itu bisa terus berjalan, dia akan mampu memurnikan roh jahat itu sedikit demi sedikit, mengubahnya menjadi energi asli yang paling murni, dan menempatkannya di dunia domain. Akhirnya, dia akan mampu menyerap dan memurnikan semua energi hitam, tetapi itu akan memakan waktu sedikit lebih lama. Haha, dasar rendahan. Berani sekali kau mencoba melahap dan menyerap kekuatanku. Kau hanya melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Akan menjadi keputusan paling bodoh yang pernah kau buat jika kau memasukkan keinginanku ke dalam tubuhmu. Kau akan segera dilahap habis-habisan dan berubah menjadi mayat berjalan. Ketika Dewa Langit dan Bumi melihat bahwa Tang Ao tiba-tiba berhenti menyerap dan menelan kekuatannya secara paksa, rasa jijik segera muncul di hatinya. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatannya yang kuat, dan hasil akhirnya akan sama seperti orang-orang gila itu, dengan jiwanya yang sepenuhnya dikendalikan. Jangan melawan lagi. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian, manusia rendahan, kendalikan. Tunduklah padaku dengan patuh, dan mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu dan memberimu kesempatan abadi. Sekarang kalian tidak punya jalan keluar dan hanya bisa mematuhi perintahku. Sambil mengoperasikan formasi rune roh jahat untuk secara bertahap memurnikan roh jahat yang melonjak dari Dewa Langit dan Bumi, Tang Ao membuka matanya, menatap bola cahaya rune energi spiritual di depannya dengan jijik, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu terlalu banyak bicara omong kosong, itu terlalu berisik. Apakah semua hal yang tertinggal dari kekacauan bawaanmu sama banyak bicaranya denganmu? Tidak heran kalian selalu saling melahap. Menurutku, kalian berdua dipaksa ke sudut oleh pihak lain. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa kekuatanmu tidak terkalahkan. Aku bilang padamu, jangankan aura jahat, bahkan jika wujud aslimu keluar, aku masih punya cara untuk menghapusnya tanpa meninggalkan residu. Jika kau tidak percaya padaku, yang harus kau lakukan hanyalah menunggu dan melihat. Mendengar perkataan Tang Ao, Dewa Langit dan Bumi tiba-tiba mendengus dingin, dan berkata dengan nada yang ganas dan mengejek, dasar semut rendahan, kau masih ingin menggertak. Bagaimana mungkin makhluk rendahan sepertimu bisa memahami rahasia kehendak abadi? Mati saja. Sebuah seringai muncul di hatinya. Tang Ao tahu bahwa tidak ada gunanya terus mengejek Dewa Langit dan Bumi. Dia sengaja membuatnya marah sebelumnya hanya untuk membuatnya menunjukkan keberadaannya. Jadi dia menutup matanya lagi dan berkonsentrasi untuk mengaktifkan formasi rune jahat. Lingkungan sekitarnya terus-menerus diselimuti oleh suara Dewa Langit dan Bumi, dan gelombang tekanan muncul darinya. Tubuhnya disegel di dalam, tidak dapat memobilisasi kekuatan yang kuat, jadi ia hanya bisa menekannya dengan kemauannya, memengaruhi jiwa Tang Ao dan dengan demikian mengendalikannya. Sayangnya, itu tidak berguna. Seiring berjalannya waktu, aura jahat yang terkumpul dari Dewa Langit dan Bumi perlahan-lahan diserap oleh Tang Ao. Energi hitam yang tersisa tidak lagi cukup untuk memengaruhi pengoperasian formasi rune spiritual. Dia membuka matanya lagi, dengan kilatan cahaya berkelebat di matanya. Pada saat ini, suara Dewa Langit dan Bumi menjadi jauh lebih lemah. Tang Ao melambaikan tangannya dan mengaktifkan susunan rune spiritual, mengisi celah di bola cahaya dan mengembalikannya ke keadaan sempurna. Pikirannya berubah, jiwanya sedikit terstimulasi, dan dia mengerutkan kening. Meskipun masalah di sini telah terpecahkan, tubuh fisik Tang Ao di atas tampaknya telah menemui masalah baru. Setelah berubah pikiran, ia segera berbalik dan bergegas kembali. Semua keinginannya sekarang ada di sini. Jika Mantian dikepung dan tidak dapat melawan, itu akan merepotkan. Setelah meninggalkan dunia roh dan baru saja kembali ke tanah, Tang Ao mendengar guntur yang keras dan badai energi yang mengamuk yang langsung menyapu. Di bawah kekuatan yang mengerikan ini, rumah-rumah di sekitarnya bergetar hebat dan mengeluarkan suara ledakan yang teredam. Rumah-rumah runtuh di area yang luas. Setelah kekuatan alam Mantian meningkat lagi, setiap kali dia bergerak, kekuatannya sangat mengerikan. Dengan mata yang sedikit menyipit, Tang Ao tidak ragu lagi dan terbang langsung ke tubuh fisiknya. Saat dia memasukinya, dia merasakan udara dingin datang ke arahnya, jadi dia segera mengaktifkan sisa asal bintang di Laut Kidantiannya, dan cahaya bintang yang terang tiba-tiba menyala. Pada saat yang sama,
tubuhnya terlempar ke belakang karena dorongan kekuatan yang sangat besar. Dia mengangkat tangannya dan menusukkan pistol ke depan. Terdengar suara bang yang keras, seolah-olah bertabrakan dengan sesuatu. Kekuatan besar itu disalurkan ke tubuh Tang Ao. Baru pada saat itulah dia membuka mata dan melihat ke depan. Dia melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di depannya, memegang pisau panjang berwarna merah darah di tangannya. Dia menebas kepalanya lagi, dan semburan darah langsung keluar. Pertarungan singkat tadi telah membuat Tang Ao menyadari bahwa kekuatan kultivasi orang ini sangat mengesankan dan dia jelas bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Dalam sekejap pikiran, keinginannya yang besar berubah, dan ilusi dunia muncul di belakangnya, secara langsung menggunakan kekuatan hantu domain. Cahaya pisau berwarna merah darah jatuh pada bayangan virtual domain, dan kekuatan yang mengerikan meletus. Pada saat ini, energi asal bintang dalam tubuh Tang Ao tidak mencukupi, dan kekuatan domain tidak dapat sepenuhnya digunakan, tetapi ia masih berhasil memblokir pisau, dan pria itu tidak terus mengejar. Setelah melihatnya mengaktifkan kekuatan domain, dia melambaikan tangannya dan cahaya pedang berdarah muncul. Sosoknya keluar dari kota seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Pria yang dilawan Yu Mantian juga melakukan gerakan yang sama. Setelah serangan gila-gilaan, dia langsung kabur tanpa ragu-ragu. Kilatan petir menyambar di sekitar Mantian, dan setelah menyebarkan cahaya pedang berwarna merah darah, dia ingin segera mengejarnya, tetapi Tang Ao menghentikannya dan berkata, "Saudara Men, jangan mengejar musuh yang putus asa." Mendengar suara Tang Ao, Mantian berhenti dan terbang kembali ke sisinya. Dengan raut wajah marah dan khawatir, dia berkata, "Saudara Tang, kamu sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Orang menyebalkan orang pembawa sial ini berani menyerang kita. Jika kamu tidak memanggilku, aku akan mengejar mereka dan mencabik-cabik mereka. Aku tidak akan menghalangi. Kita tidak boleh tinggal lama di sini. Mari kita bicara di tempat lain." Wajah Tang Ao tampak serius. Kedua pria berjubah hitam itu sangat kuat. Mereka bukan orang biasa. Pasti ada kekuatan besar di belakang mereka. Serangan diam-diam ini mungkin sudah direncanakan sebelumnya. Sekarang, asal-usul bintang dalam tubuh Tang Ao hampir habis, dan kekuatannya hanya 1/10 dari yang seharusnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat bertindak gegabah. Pertama-tama, ia harus menemukan tempat untuk menarik kekuatan galaksi agar turun. Hanya setelah mengisi kembali kekuatan asal-usul yang cukup, ia dapat mulai menyelidiki masalah tersebut. Kita mau kemana sekarang? Kurasa pasti ada yang salah dengan Tishan. Kita tidak bisa mempercayainya dan kita tidak bisa kembali padanya, kata Mantian dengan wajah serius. Dia telah menjaga Tang Ao di sisinya. Kedua orang ini tiba-tiba muncul tanpa tanda apapun dan menyerang langsung ke arah Tang Ao. Jika Mantian tidak bereaksi cukup cepat dan mengaktifkan kekuatan guntur di tubuhnya untuk memblokir serangan itu dalam sekejap, Tang Ao pasti sudah terpotong menjadi dua saat itu juga. Dan setelah sekian lama, orang-orang yang seharusnya dipanggil Tishan masih belum juga datang. Melihat semua keadaannya, orang pertama yang dicurigai Mantian tentu saja adalah Tishan. Lagi pula, mereka sudah lama meninggalkan kota itu, dan tempat ini sebenarnya sudah menjadi wilayah kekuasaannya. Tidak ada yang luput dari pandangannya, jadi wajar saja dia tidak bisa dipercaya lagi. Kita bicarakan masalah saudara Tishan nanti saja. Sulit untuk mengambil kesimpulan sekarang tanpa bukti yang kuat. Pokoknya, aku akan pulih dulu, baru kemudian membuat rencana. Ketika Tang Ao mendengar kata-kata Mantian, ekspresinya sedikit gelap, dan cahaya bersinar di matanya. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Apa yang perlu dipikirkan kota Tishan sekarang adalah wilayah orang itu. Seseorang telah menyelinap masuk. Tidak mungkin dia tidak tahu apa-apa. Selain itu, kita sepakat sebelumnya bahwa dia akan membawa barang-barang itu ke sini. Namun, setelah sekian lama, Saudara Tang, Anda telah menyelesaikan pekerjaan Anda, tetapi Anda masih belum ditemukan. Ketika Mantian mendengar kata-kata Tang Ao, dia langsung menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya, dan berkata dengan marah, kedua orang ini langsung datang kepadamu begitu mereka menyerang. Jelas mereka menerima berita itu sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Tishan Serigala tak tahu terima kasih orang pembawa sial ini, lihat aku membasminya. Saat dia berbicara, Mantian hendak menyerbu ke arah rumah tuan kota. Tingkat kultivasi Tishan awalnya tidak sebaik dia, tetapi sekarang setelah levelnya dinaikkan, kekuatan guntur surgawi menjadi lebih kuat dan lebih ganas, membuatnya lebih mudah untuk membasminya. Bahkan para ksatria penghakiman tidak dapat menghentikannya. Saudara Men, jangan terlalu bersemangat. Kami tidak tahu situasi saudara Tishan. Kami tidak tahu apa yang terjadi selama Anda meninggalkan kota Tishan.
Kami masih harus memikirkan semuanya dengan saksama. Kota ini sangat penting dan kami tidak bisa bertindak gegabah. Tang Ao adalah orang yang langsung dan pemarah. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia akan langsung melakukannya, jadi dia segera menenangkannya untuk menenangkan pikirannya sebelum membuat rencana lebih lanjut. Sebenarnya, dia sudah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Baiklah, Saudara Tang, aku akan mendengarkanmu sekarang. Jika kau bilang untuk menunggu sedikit lebih lama, aku akan menunggu sedikit lebih lama. Tapi mari kita buat kesepakatan, jika nanti dipastikan bahwa orang ini adalah dalang semua ini, kau tidak akan bisa menghentikanku lagi. Mata Mantian berbinar, dan akhirnya dia mendengarkan bujukan Tang Ao dan berkata demikian. Tentu saja, jika itu benar-benar ada hubungannya dengan dia, kita saudara harus bekerja sama. Bahkan jika dia memiliki cara yang luar biasa, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Mantian dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, dia bukan orang yang bimbang. Lalu kemana kita akan pergi sekarang meskipun kau tidak membiarkanku mengejar orang itu sekarang, ini adalah wilayah kekuasaannya. Dimanapun kita bersembunyi, kita tidak akan bisa lolos dari mata dan telinganya. Mantian menjadi tenang dan ekspresinya sedikit melembut. Dia menatap Tang Ao dan bertanya. Ada tempat yang tidak akan pernah bisa dijelajahi oleh orang biasa. Ikutlah denganku. Mata Tang Ao berbinar, dan dia memikirkan tempat yang sangat bagus. Pasti tidak akan ada yang menjaga di sana. Dia bisa berlatih dan berkultivasi di sana tanpa khawatir untuk memulihkan energi asli bintang-bintang. Kemudian mereka berdua melesat dan menuju ke pegunungan dan hutan di distrik Sikeng. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat tujuan mereka, yaitu tempat di mana Tang Ao telah menemukan leluhur Ibel sebelumnya. Ada ruang besar di bawahnya, yang berisi sisa-sisa kekuatan formasi penyegelan asli. Orang biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Ketika kedua lelaki itu mencapai puncak gua, mereka melompat turun tanpa ragu-ragu. Setelah mendarat di dasar, keadaan di sekitarnya tidak berbeda dari saat pertama kali Tang Ao datang ke sini, gelap gulita dan tidak ada yang bisa dilihat, kecuali aura menakutkan dan aneh yang hilang. Saudara Tang, tempat apa ini bagaimana kamu bisa pulih di sini? Mantian melihat sekeliling dengan ekspresi tertekan dan curiga di wajahnya, dan berkata kepadanya. Tiba-tiba, ada kilatan petir di tubuhnya, dan kekuatan guntur yang melonjak di dalamnya. Apa-apaan benda itu kalau kau tidak keluar? Apa kau percaya bahwa aku, kakekmu, akan menghancurkannya menjadi debu dengan sambaran petir? Tidak, tolong ampuni nyawaku, Tuan. Aku tidak punya niat jahat. Aku di sini hanya untuk menunggu Tuan Tang Ao kembali. Makhluk yang bersembunyi di kegelapan itu terkejut ketika mendengar suara Mantian. Dia berjalan keluar sambil berbicara. Di bawah sorotan cahaya listrik kemasan, kedua pria itu dapat melihat dengan jelas bahwa yang keluar dari kegelapan itu sebenarnya adalah sebuah pohon, dengan semua dahan dan fitur wajahnya yang utuh. Ternyata itu adalah ibel pohon yang baru saja mencapai beberapa prestasi dalam kultivasinya. Kekuatannya tidak terlalu kuat, dan sama sekali tidak mengancam kedua pria itu. Melihat ini, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, menatap ibel pohon itu dan bertanya, kamu bilang kamu menungguku di sini, mengapa kamu menungguku? Para ibel lainnya telah meninggalkan kota Tishan, dan leluhur ibel juga telah pergi. Mengapa kamu tidak pergi bersama mereka? Jika kamu ketahuan, kamu pasti akan mati. Itu perintah dari leluhur ibel yang memintaku untuk tinggal di sini. Dia berkata bahwa kau pasti akan kembali. Aku tidak berani menentang dan telah menunggu di sini selama lebih dari setengah tahun. Setelah mendengar ini, ibel pohon kecil itu segera menunjukkan ekspresi malu-malu di antara alisnya dan berkata dengan tergesa-gesa kepada Tang Ao. Apakah leluhur ibel memintamu untuk tinggal? Apakah dia menyuruhmu menungguku? Apa yang akan dia lakukan? Xiao Xuan adalah pria yang misterius dan kuat, dan semua metodenya sangat aneh. Bahkan Ming Zun hampir tertangkap olehnya. Pasti ada makna yang dalam di balik pengaturan seperti itu. Leluhur ibel berkata bahwa setelah aku bertemu dengan Tuan Tang Ao, dia akan memberitahumu untuk tidak tinggal di kota Tishan terlalu lama. Segala sesuatu di sini telah berubah. Ini bukan tempat yang kamu bayangkan. Sebaiknya kamu menjauh sejauh mungkin dari sana. Si ibel pohon kecil itu menjawab dengan cepat. Dia memintaku pergi, bukankah dia menjelaskan dengan jelas mengapa dia ingin aku pergi? Perubahan apa yang terjadi di kota Tishan? Apakah aku tidak mampu mengatasinya dengan tingkat kekuatanku? Ketika Tang Ao mendengar ini, matanya sedikit menyipit. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Xuan. Leluhur ibel ini tidak memberitahuku bahwa satu-satunya hal yang dia perintahkan adalah kata-kata di atas. Setan pohon kecil itu menatap Tang Ao dengan jujur dan berkata,
Matanya yang hitam berputar-putar, lalu dia terus bertanya kepada Tang Ao, jadi, Tuan Tang, apakah Anda ingin pergi secepatnya? Kota Tishan adalah tempatku, dan tentu saja aku tidak akan pergi. Tidak peduli perubahan apapun yang terjadi di sini, atau jika ada orang yang bersembunyi di sana dengan niat jahat, selama aku kembali, aku akan dapat menangkap mereka dan menyingkirkan mereka sepenuhnya. Tang Ao berkata dengan percaya diri. Dengan kata lain, Tuan Tang, Anda yakin tidak akan pergi dari sini, kan setan pohon kecil itu tampaknya memiliki rahasia yang tersembunyi, dan menatap Tang Ao dengan saksama. Sesekali, ada cahaya aneh dan ganjil di gunung itu, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi di dalamnya. Tang Ao sedikit mengernyit saat melihat ini, menatapnya, dan berkata dengan suara dingin, lebih baik kau ceritakan semua yang dikatakan leluhur Ibel kepadamu. Jangan mencoba menipuku di sini, jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah leluhur Ibel dan bersikap kasar padamu. Tuanku, harap tenang. Tuanku, harap tenang. Saya tidak berani melakukan itu. Namun, leluhur Ibel telah memerintahkan bahwa kita harus menunggu sampai kami memastikan bahwa Anda, Tuan Tang, tidak akan pergi sebelum kami dapat memberitahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Melihat Tang Ao marah, Ibel pohon kecil itu langsung berkata dengan panik. Silakan saja, aku pasti tidak akan pergi. Apalagi yang harus dia katakan? Tang Ao sedikit mengernyit. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa Xiao Xuan adalah pria misterius, dia tetap orang yang tegas dan tidak pernah bertele-tele seperti itu. Apa yang dia duga? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, jadi sebaiknya kau melihatnya sendiri, Tuan Tang Ao. Kata Ibel pohon kecil itu, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gelombang misterius dan samar keluar dari mahkotanya, lalu cahaya hijau muncul dan berubah menjadi sosok manusia hantu. Melihat orang ini, mata Tang Ao sedikit menyipit. Itu adalah hantu Xiao Xuan. Dia memiliki ekspresi mengejek dan sarkastik di wajahnya. Dia mencibir dan berkata, aku tahu bahwa kamu, orang bodoh, tidak akan dapat membuat keputusan yang tepat. Kamu tahu ada harimau di gunung, tetapi kamu memilih untuk pergi ke sana. Haha. Fakta bahwa kamu bisa membaca ini sekarang membuktikan bahwa aku benar. Wah, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Kamu tahu, kota Tishan tidak ada nilainya bagimu sekarang, dan apa yang terkubur di bawahnya adalah jebakan besar. Ketika hantu Xiao Xuan mengatakan ini, seringai muncul di matanya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, fakta bahwa kamu bisa kembali dan menemuiku berarti kamu telah memecahkan masalah awal, tetapi ini baru permulaan. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. 5 pembusukan langit dan manusia akan segera tiba, jadi aku tetap mengatakan hal yang sama, nak, jika kau ingin hidup beberapa lusin atau beberapa ratus tahun lagi, sebaiknya kau keluar dari kota Tishan dengan jujur dan jangan pernah kembali lagi. Hal-hal di sini bukanlah sesuatu yang dapat kau tangani. Dengan mata sedikit menyipit, Tang Ao menatap bayangan Xiao Xuan dan berkata dengan ringan, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Jika kamu punya saran atau penemuan, kamu bisa langsung mengatakannya. Jika tidak, lupakan saja. Tang Ao telah merebut kota Tishan dengan susah payah dan risiko yang besar, jadi mustahil baginya untuk menyerahkannya begitu saja. Dia bahkan tidak tahu alasan di baliknya. Bahkan, meskipun ada ancaman besar di depannya, dia tidak akan takut. Dasar bocah nakal, aku sudah mengingatkanmu dengan niat baik, tapi kau sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Suara Xiao Xuan tiba-tiba menjadi lebih fleksibel, seolah-olah dia tidak lagi hanya meninggalkan hantu spiritual, tetapi dia benar-benar berada di depan Tang Ao. Tentu saja aku sangat berterima kasih karena kau dapat membantuku, tetapi kota Tishan adalah tempat yang telah ditaklukkan oleh beberapa dari kita, saudara-saudara, dengan susah payah. Tidak peduli apa yang ada dan ingin merebutnya, aku tidak akan menyerah begitu saja. Hati Tang Ao sedikit tergerak, dan dia berkata dengan serius. Aku sudah tahu bahwa kebodohanmu tidak bisa diubah, tetapi justru karena inilah masalah ini menjadi menarik. Xiao Xuan tiba-tiba terkekeh, menatap Tang Ao dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan melanjutkan, sebaiknya kau bersiap untuk apa yang akan kukatakan selanjutnya. Katakan saja langsung. Tidak peduli siapa orangnya, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan pernah mundur. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan ekspresi tak tergoyahkan di wajahnya. Semakin misterius Xiao Xuan, semakin penasaran hatinya. Keberadaan macam apa yang bisa membuatnya begitu peduli? Baiklah, cukup dengan keberanian dan keyakinan. Aku menunggu untuk melihat pertunjukannya. Xiao Xuan terus tersenyum dan melanjutkan, kamu seharusnya melihat dewa langit dan bumi. Kurasa kamu tahu sesuatu tentang asal-usulnya.
Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang segel ratusan ribu tahun yang lalu? Rahasia-rahasia saat itu mungkin sudah diketahui semua orang. Tang Ao menatap Xiao Xuan dan berkata dengan tenang. Dia benar-benar penasaran bagaimana Xiao Xuan mengetahui semua hal ini. Mungkinkah dia sudah ada ratusan ribu tahun yang lalu? Ini tampak terlalu luar biasa. Seolah tahu apa yang dipikirkan Tang Ao, Xiao Xuan mencibir dan berkata, "Nak, jangan terlalu banyak berpikir. Di dunia ini, kecuali itu adalah peninggalan kekacauan bawaan dan keberadaan yang telah memperoleh rahasia abadi, tidak ada yang bisa hidup selama ratusan ribu tahun." Kemudian dia melanjutkan, "Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana aku mengetahui rahasia Dewa Langit dan Bumi serta Lingshan. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa di tanah reinkarnasi, selain orang-orang seperti Sekte Lingshan yang berjuang melawan Ibel dengan sekuat tenaga, ada sekelompok orang lain. Mereka dilahirkan untuk bersembunyi dalam kegelapan, diam-diam merencanakan konspirasi, mencoba menggunakan sisa-sisa kekacauan bawaan untuk melahap seluruh dunia, menjelajahi sedikit misteri keabadian darinya, dan memperoleh kekuatan abadi. Kedatangan Dewa Langit dan Bumi memberi mereka harapan terbesar. Orang-orang ini membentuk anisasi misterius dan aneh, yang menyebut diri mereka Sekte Dewa yang dimuliakan. Mereka telah mencari tempat terlarang Dewa Langit dan Bumi selama puluhan ribu tahun, tetapi belum memperoleh apapun. Sumbangan dari sisa-sisa Sekte Lingshan secara alami merupakan bagian dari ini. Tetapi kamu membuka susunan rune energi spiritual, menyebabkan celah dalam batasan, dan aura Dewa Langit dan Bumi bocor keluar. Orang-orang dari Sekte Dewa Langit dan Bumi telah menyadarinya dan mengintai di kota Tishan, mencoba menyelamatkannya sepenuhnya. Ada beberapa master di antara mereka. Pada titik ini, Xiao Xuan berhenti sejenak, dengan senyum menggoda di matanya, dan melanjutkan, "Meskipun kekuatanmu saat ini telah meningkat pesat, kamu masih jauh dari mampu melawan orang-orang ini yang telah mengintai selama 10.000 tahun. Menurut pendapatku, satu-satunya kesempatanmu adalah menemukan murid-murid Sekte Lingshan yang tersisa. Dengan bantuan mereka, kau mungkin dapat mengalahkan Sekte Dewa-Dewa. Namun, itu hanya sedikit harapan. Lagi pula, ada jauh lebih banyak orang di dunia yang mengharapkan kelahiran dewa-dewa daripada mereka yang ingin menindasnya sepenuhnya. Ngomong-ngomong, perjanjian antara kau dan aku masih berlaku. Aku tidak tahu dendam apa yang dimiliki orang itu terhadapmu. Dia memang punya beberapa trik. Aku sudah lama melacaknya, tetapi dia sering lolos. Dia tidak mudah dihadapi. Aku butuh lebih banyak waktu." Sambil berbicara, Xiao Xuan berjalan ke depan Tang Ao, menatapnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jadi, Nak, lebih baik kau hidup dengan baik. Jangan biarkan aku menangkap ekor orang ini, lalu menoleh ke belakang dan mendapati dirimu telah dibasmi oleh seseorang. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Juga, aku akan memberimu informasi lain secara gratis. Orang yang ingin kau temukan telah diam-diam mendirikan sebuah sekte. Sekte itu tampaknya bernama Istana Netherworld. Ada cukup banyak master di antara mereka, dan ada sebanyak beberapa kaisar dewa tertinggi, jadi kau harus bekerja keras. Menurut situasi saat ini, jarak antara kamu dan lawan semakin membesar. Jika kamu tidak dapat meningkatkan kekuatanmu lebih jauh, bahkan jika aku menangkapnya saat itu, kamu mungkin tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawannya, jadi kamu tidak punya banyak waktu tersisa." Mendengar ini, pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Tang Ao. Dia hendak bertanya lebih lanjut kepada Xiao Xuan, tetapi dia melihatnya melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Nak, cukup sekian untuk saat ini. Aku harap kamu bisa memberiku beberapa kejutan lain kali aku bertemu denganmu." Kemudian, ada kilatan cahaya, dan sosok Xiao Xuan benar-benar menghilang dari pandangan Tang Ao. Setan pohon kecil itu juga kembali ke keadaan semula, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan berkata, "Tuan Tang Ao, Anda telah melihat apa yang diperintahkan Tuan Leluhur Monster, kan bisakah Anda melepaskan saya?" Sambil melambaikan tangannya, Tang Ao memiliki terlalu banyak hal untuk dipikirkan saat ini, dan dia tidak punya waktu untuk peduli dengan ibel pohon ini lagi. Dia berkata dengan tenang, "Pergilah. Ada banyak bahaya di kota Tishan. Tetap di sini tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu lari sejauh mungkin." "Ya, aku mengerti. Aku akan pergi sekarang." Melihat Tang Ao setuju untuk membiarkannya pergi, ibel pohon kecil itu akhirnya menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Sambil mengangguk dan berbicara, ia berjalan langsung menuju pintu keluar tanpa ragu-ragu. "Saudara Tang, apakah yang dikatakan monster tua ini benar atau salah? Jika apa yang dikatakannya benar, maka situasi kita saat ini sangat berbahaya. Mengapa kita tidak memanggil bocah cantik dan beruang bau dan yang lainnya,
sehingga kita dapat memiliki lebih banyak pembantu, bukan, kata Mantian. Tidak perlu. Saudara Xiong dan saudara Chen punya urusan masing-masing. Xiao Xuan seharusnya tidak dengan sengaja mempermainkanku dalam masalah ini. Sekte dewa-dewa pasti ada. Dua pria berjubah hitam yang kita temui sebelumnya pastilah ahli di dalamnya. Kalau tidak, tidak ada alasan bagi mereka untuk datang kepadaku. Ekspresinya sedikit berubah, dan Tang Ao berkata dengan sungguh-sungguh bahwa sebenarnya, lawan-lawannya saat ini, jika dia memikirkannya sebentar, dia akan tahu siapa mereka, Menara Samsara dan Ming Zun yang mendirikan apa yang disebut Istana Netherworld. Namun, kedua pihak ini telah bertarung berkali-kali, dan mereka sangat jelas tentang di mana batas akhir masing-masing. Jika mereka benar-benar ingin membasminya, mereka tidak akan mengirim hanya 2 orang guru di alam dewa. Mereka akan mengirim setidaknya mereka yang berada di tingkat tertinggi Kaisar Dewa. Ini akan memastikan penindasannya secara mutlak, dan tidak akan ada kemungkinan gagal. Jadi itu pasti bukan seseorang dari kedua pihak ini. Satu-satunya yang tersisa saat ini tampaknya adalah Sekte Dewa-Dewa. Xiao Xuan juga mengatakan bahwa dengan kekuatan yang dimiliki Tang Ao saat ini, tidak realistis untuk mengalahkan para master di sana secara langsung. Satu-satunya pilihannya adalah menemukan murid-murid Sekte Lingshan yang tersisa. Namun, Xiao Xuan tidak memiliki petunjuk tentang di mana menemukan orang-orang ini, yang membuat Tang Ao merasa sedikit bingung dan ragu-ragu. Setelah memikirkannya cukup lama, dia berpikir dalam hati, karena Sekte Lingshan telah mencegah Dewa Langit dan Bumi keluar lagi selama ratusan ribu tahun, mereka pasti telah menyadari kebocoran aura dewa dan secara alami akan datang ke kota Tishan. Aku tidak perlu mencari mereka. Memikirkan hal ini, Tang Ao tiba-tiba mengerti. Hal terpenting sekarang bukanlah bagaimana menemukan murid-murid Sekte Lingshan, tetapi bagaimana memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi sebelum mereka menemukannya. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk segera memulihkan kekuatan aslinya. Maka ia menoleh ke Mantian dan berkata, "Saudaraku Men, aku akan segera memanggil galaksi untuk turun dan mengisi kembali sumber kekuatan dalam tubuhku. Aku butuh perlindunganmu. Ini akan memakan waktu sekitar setengah hari. Selama waktu ini, tidak seorang pun boleh menggangguku." "Oke. Jangan khawatir, Saudara Tang. Selama aku di sini, tidak seorang pun, apalagi manusia, bahkan seekor lalat, dapat terbang di depanmu." Mantian berkata dengan penuh percaya diri dengan ekspresi heroik di wajahnya. Hanya ada satu cara untuk melewati lorong ini, dan dia pasti bisa mengatasinya sendiri. "Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan Saudara Men." Tang Ao tidak ragu-ragu. Setelah berdiskusi, dia segera bertindak. Dia duduk bersila tepat di bawah pintu masuk, mempraktikkan formula mentalnya, dan mengirimkan persepsi jiwanya ke langit berbintang di atas langit. Mantian melihat ini dari samping, ekspresinya sedikit berubah, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Dia terbang langsung ke atas. Setelah keluar dari gua, dia melambaikan tangannya dan kilat menyambar keluar, menutupi seluruh area di sekitar gua. Dengan penindasan kekuatan guntur surgawi, para master biasa tidak akan dapat menembusnya dengan mudah. Bahkan jika keberadaan teratas mengambil tindakan, Mantian memiliki cukup waktu untuk bereaksi dan menghentikannya. Dia bahkan duduk tepat di sebelah mereka, mengamati sekeliling dengan mata seperti kilat. Setelah beberapa saat, ada lonjakan tekanan yang datang dari langit, dan seberkas cahaya terang jatuh darinya. Asal-usul bintang-bintang yang luas terbentuk di dalamnya, dan galaksi itu turun, yang dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak 100 mil. Dengan menggunakan metode ini untuk cepat memadatkan saripatinya, Tang Ao juga berpikir, hanya ingin memberitahu semua orang di mana dia berada. Di hutan puluhan mil di luar kota Tishan, beberapa sosok melintas dan semburan cahaya pedang tajam melonjak dengan aura yang dingin. Saat mereka mengalir sedikit, sepertinya mereka akan memotong segalanya menjadi berkeping-keping. Kekuatan mereka begitu besar dan mengerikan sehingga mereka tiba-tiba berhenti ketika mereka baru saja tiba di sini. Beberapa orang melihat ke arah kota Tishan pada saat yang sama, mata mereka bersinar terang. Mereka melihat seberkas cahaya terang turun dari langit di sana, seperti galaksi yang turun. Meskipun mereka begitu jauh, mereka dapat merasakan fluktuasi energi yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Sekarang setelah targetnya muncul, mengapa dia begitu kurang ajar? Tidakkah dia tahu bahwa dia telah menjadi sasaran kritik publik? Semua tikus di selokan itu menatapnya, dan jika ada sedikit saja kesempatan, mereka akan segera menerkamnya dan menggigitnya hingga berkeping-keping. Salah satu dari orang-orang itu sedikit mengernyit, menatap tajam ke arah berkas cahaya yang turun dari sungai bintang, dan berbicara dengan suara dingin dengan ekspresi dingin di antara kedua alisnya, seolah-olah dia sangat tidak puas dengan perilaku Tang Ao,
tetapi juga tampaknya hanya khawatir kalau terjadi kecelakaan. Saudara ketujuh, jangan khawatir tentang mengapa dia melakukan ini. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa dia sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk terus menekan para ibel. Jika orang-orang dari Sekte Kehormatan Ilahi menemukannya sebelum kita dan membasminya, maka semua usaha kita selama ratusan ribu tahun akan sia-sia. Setelah lelaki yang disebut tujuh tua itu selesai berbicara, orang lain di antara kelompok itu berbicara dengan suara yang dalam, dengan gelombang niat pedang yang melonjak di matanya, yang tampaknya meletus kapan saja, dan niat dingin itu bahkan lebih kuat, jauh lebih kuat daripada yang lain. Kakak, aku tidak sedang berbicara terlalu banyak. Orang-orang dari Sekte Dewa Terhormat telah lama mengintai di kota Tishan. Kita tidak tahu berapa banyak ahli yang ada di sana. Orang ini telah mengungkap posisinya. Bahkan jika kita bergegas dengan kecepatan penuh, aku khawatir sudah terlambat. Setelah kakak tertua selesai berbicara, orang lain berbicara dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Pertimbangan dan analisisnya jelas lebih komprehensif, tetapi dia tetap merasa bahwa pengungkapan proaktif Tang Ao tentang posisinya adalah perilaku yang sangat berbahaya, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk mendukungnya. Kakak ketiga, bukan begitu cara mengatakannya. Kurasa kakak ini mungkin sudah memikirkannya matang-matang. Dia ada di kota Tishan, dan cepat atau lambat dia akan ketahuan. Saat waktunya tiba, dia akan dikepung dan tidak punya kesempatan sama sekali. Akan lebih baik jika dia muncul atas inisiatifnya sendiri. Ini disebut memancing seseorang ke dalam perangkap. Kemudian orang lain berkata, pikirkanlah. Kita telah bertarung dengan tikus-tikus Sekte Dewa-Dewa berkali-kali selama bertahun-tahun. Kita semua tahu bahwa orang-orang ini sangat takut mati dan sangat curiga. Jika kita benar-benar ceroboh dalam menghadapi mereka, mereka akan sangat khawatir. Dalam kasus ini, kita sebenarnya punya lebih banyak waktu. Kalau dia tidak membocorkan lokasinya atas inisiatifnya sendiri, akan sulit bagi kita untuk menemukannya. Setidaknya sekarang kita tahu di mana targetnya, kan? Setelah mendengar apa yang dikatakan orang ini, semua orang menunjukkan sedikit kesadaran di wajah mereka. Seseorang memuji Old Five benar-benar pintar. Dia langsung menemukan inti permasalahannya. Big Brother, kurasa kita harus segera datang untuk melindunginya. Kakak keempat, jangan cemas dulu, dengarkan aku dulu. Pada saat ini, kakak kelima melanjutkan, kejadian ini juga merupakan kesempatan bagi kita. Selama bertahun-tahun, kita telah berusaha sekuat tenaga untuk menangkap semua orang dari Sekte Dewa-Dewa dalam satu gerakan. Kami telah memasang banyak jebakan dengan hati-hati, tetapi pada akhirnya, orang-orang ini selalu lolos. Mereka menjadi lebih berhati-hati, dan menjadi sangat sulit untuk memisahkan mereka keluar. Sekarang setelah kami yakin bahwa mereka bersembunyi di kota Tishan, mengapa tidak menangkap mereka semua sekaligus? Old Fifth, tolong jelaskan padaku, apa rencanamu mendengar perkataan Old Fifth? Kakak tertua menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin bersinar. Keinginan kesembilan bersaudara itu selama puluhan tahun adalah menemukan semua orang dari Sekte Shenzun dan melenyapkan mereka semua sekaligus. Selama orang-orang ini pergi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan rela melepaskan Dewa Langit dan Bumi dengan cara apapun. Mereka juga akan memiliki kesempatan nyata untuk kembali ke Lingshan, membangun kembali Sekte Lingshan, dan mengembalikan kejayaan Sekte tersebut sebelumnya. Ini adalah keinginan semua orang. Aura ibel Dewa Langit dan Bumi belum terpancar terlalu lama, dan orang-orang dari Sekte Dewa seharusnya belum dapat mencapai kota Tishan, jadi saya pikir kita bisa menunggu 1 atau 2 hari lagi. Cepat atau lambat mereka akan menyerang orang itu, dan kemudian kita dapat memanfaatkan situasi ini. Mata Lauhu berbinar, dan dia melanjutkan, karena rune spiritual memilih orang ini, pasti ada sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Meskipun orang-orang dari Sekte Dewa itu berbahaya dan kejam, dan metode mereka berbahaya, mustahil untuk mengalahkan mereka dalam waktu singkat. Ini kesempatan kita. Selama dia bisa bertahan sedikit lebih lama, kita bisa menggunakannya sebagai inti untuk menyiapkan formasi pembasmi ibel 9 surga. Dengan begitu, siapapun dari Sekte Dewa yang memasukinya tidak akan bisa melarikan diri. Tidak bisakah kita menyelesaikannya sekaligus? Setelah dia selesai berbicara, ekspresi wajah orang lain berbeda-beda. Ada yang bersemangat, seolah-olah mereka merasa bahwa metode ini memiliki potensi besar, sementara ada yang khawatir, berpikir bahwa rencana itu memiliki peluang lebih besar untuk gagal, dan ada yang ragu-ragu. Meskipun rencana itu tampaknya memiliki peluang keberhasilan yang besar, mereka semua tahu dalam hati bahwa tidak cukup hanya memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Mereka harus memastikan bahwa rencana itu akan benar-benar berhasil,
karena jika ada penyimpangan sekecil apapun, konsekuensinya tidak akan dapat diubah. Saat ini, telah muncul celah dalam diagram pembentukan energi spiritual, dan kemungkinan besar celah itu akan semakin membesar, dan akhirnya cukup bagi para dewa langit dan bumi untuk mengikis diagram pembentukan itu dan membebaskan diri. Saat itu, tidak akan ada lagi keberadaan di antara langit dan bumi yang dapat dengan mudah menyegel dan menekannya, dan seluruh dunia akan jatuh ke dalam krisis kehancuran. Kunci segalanya ada di Tang Ao, jadi dia pasti tidak akan berada dalam krisis apapun, setidaknya tidak sebelum dia menyegel dewa langit dan bumi sepenuhnya lagi. Begitu dia meninggal, dia tidak akan dapat menemukan orang kedua untuk melebur susunan rune spiritual dan mengisi kekosongan itu. Oleh karena itu, keselamatan Tang Ao adalah hal terpenting bagi mereka sekarang. Adapun orang-orang dari Sekte Dewa-Dewa, meskipun mereka bertekad untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, kedua belah pihak telah bertempur selama puluhan ribu tahun. Setelah sekian lama, tidak masalah jika beberapa ribu atau puluhan ribu tahun lagi berlalu. Tampaknya mereka dapat mengetahui dengan sekilas pilihan mana yang lebih penting, tetapi bukanlah keputusan yang mudah bagi mereka untuk melepaskan kesempatan besar ini. Setelah ragu-ragu sejenak, mata semua orang akhirnya tertuju pada kakak tertua, dan semua orang mendengarkannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, sang kakak tertua tahu bahwa tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Semakin lama mereka ragu-ragu di sini, semakin berbahaya kota itu nantinya. Jadi, ia membuat keputusan tegas dan berkata, mari kita ikuti ide Lao Hu terlebih dahulu, tetapi keselamatan target harus menjadi yang terpenting. Pertama-tama kita akan memasuki kota, menunggu, dan menunggu saat yang tepat untuk melihat bagaimana orang-orang dari Sekte Kehormatan Ilahi akan bertindak. Kemudian kita akan membuat keputusan. Jika mereka berkumpul dan mengepung serta membasmi target, kita akan segera menyerang. Membasmi mereka adalah hal kedua, tetapi tidak ada yang boleh mati. Apakah kau mengerti? Baiklah, kami semua akan mendengarkan kakak senior. Karena dia telah membuat keputusan, yang lain tentu saja tidak punya pendapat lain dan semuanya mengangguk. Setelah mendiskusikan semua hal, orang-orang ini melesat seperti kilat dan semuanya menuju kota Tishan. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mereka sudah berada di luar kota. Mereka menahan napas, menyelinap ke dalam kota tanpa suara, dan perlahan menyebar. 3 dari mereka, atas perintah kakak tertua, pertama-tama mendekati pilar cahaya Bima Sakti dan bersembunyi di dekatnya untuk mencegah orang-orang dari Sekte Dewa Ilahi tiba-tiba muncul dan langsung mengepung serta membasmi mereka, sehingga mereka tidak punya waktu untuk membantu. Sisanya diam-diam mengamati berbagai tempat di kota. Jika mereka pada akhirnya tidak dapat mengurung dan membasmi semua anggota Sekte Dewa-Dewa, setidaknya mereka dapat mencari beberapa dari mereka dan mengambil tindakan saat itu. Setidaknya orang-orang ini tidak akan dapat melarikan diri, jadi dapat melenyapkan beberapa dari mereka terlebih dahulu akan menjadi keuntungan besar. Tak lama setelah beberapa orang itu memasuki kota Tishan, sesosok-sosok melintas dari segala arah di luar kota dan menyelinap masuk. Orang-orang ini semuanya terbungkus jubah hitam, hanya sepasang mata hitam pekat yang terlihat, dan wajah mereka sama sekali tidak terlihat. Setelah memasuki kota, orang-orang ini tidak langsung menuju pilar cahaya yang turun dari galaksi, tetapi berkumpul terlebih dahulu, seolah-olah merencanakan dan mendiskusikan sesuatu secara diam-diam. Baru pada malam hari ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, mereka bubar dan pergi ke berbagai tempat di kota. Di sisi lain, di bawah sorotan cahaya galaksi yang menyilaukan, semuanya tampak sangat damai, tidak terjadi apa-apa, dan Mantian masih berjaga di samping pintu masuk. Cahaya listrik yang melonjak terus berkedip, seolah-olah akan mengubah area ini menjadi zona gemuruh. Faktanya, kekuatan galaksi yang turun sangat kuat. Bahkan bagi seorang master di alam suci akhir, bukanlah tugas yang mudah untuk menerobosnya. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk turun melalui gua, jadi itu sendiri merupakan penghalang yang sangat besar. Namun, Mantian tetap tidak santai sama sekali. Dia tahu betul dalam benaknya bahwa jika terjadi penyimpangan atau kecelakaan sekecil apapun, nyawa Tang Ao akan terancam. Oleh karena itu, dia lebih suka terus mengonsumsi kekuatan langsung guntur surgawi dan tidak akan pernah ragu sama sekali. Di bawah pintu masuk gua, Tang Ao sepenuhnya terbungkus dalam galaksi. Esensi bintang yang tak berujung dan bergelora mengalir ke dalam dantiannya. Bahkan, lautan kidantiannya telah terisi. Energi esensi yang berlebih semuanya dimasukkan ke dalam dunia domain olehnya. Sejak awal, Tang Ao, selain memulihkan sumber bintang di laut kidantiannya, juga ingin menarik galaksi untuk memikat semua murid Sekte Lingshan yang tersisa dan orang-orang dari Sekte Shenzun. Pasti akan ada pertempuran hebat antara kedua belah pihak,
dan selama pertempuran sengit, pasti tidak akan ada waktu untuk mengurus hal-hal lain. Pada saat itu, Tang Ao hanya perlu menunggu hingga kedua belah pihak mencapai momen yang paling intens dan kritis, dan menggunakan galaksi untuk menarik dunia domain agar turun dan menekan, dan dia akan dapat menangkap semua orang dari Sekte Dewa-Dewa dalam sekejap. Setelah pertempuran ini berhasil, dia tidak perlu menghabiskan lebih banyak energi untuk khawatir tentang penjagaan terhadap orang-orang ini. Namun, jika dia melakukannya, risikonya tentu akan sangat besar. Pertama-tama, dia akan menggunakan energi asli galaksi yang sangat besar untuk mengaktifkan kekuatan domain. Dia pasti harus menanggung baptisan guntur surgawi lagi, dan kekuatannya akan lebih kuat dari 2 kali sebelumnya, dan bahkan guntur ungu akan turun. Kedua, ia harus memiliki kendali yang sangat ketat atas waktu, dan tidak boleh ada kesalahan. Baik itu lebih awal atau lebih lambat, hasil akhirnya bisa sangat menyimpang, dan ia bahkan mungkin tidak punya waktu untuk mengerahkan kekuatan domain. Hal terakhir dan yang paling krusial adalah jika dia gagal dan membiarkan orang-orang dari Sekte Dewa-Dewa melarikan diri, atau hanya sebagian dari mereka yang bertahan dan sisanya melarikan diri, maka seluruh kota Tishan tidak akan pernah damai di masa mendatang, karena orang-orang ini akan terus mengingini dan merencanakan konspirasi secara rahasia. Bagi Tang Ao, ia akan memiliki lebih banyak hal yang harus dilakukan di masa depan dan akan menghadapi tantangan dari orang-orang yang lebih berkuasa. Ia tidak memiliki cukup waktu dan energi untuk selalu waspada terhadap orang-orang ini. Oleh karena itu, begitu ia mengambil tindakan, ia harus memastikan bahwa tidak akan ada kesalahan dan segala sesuatunya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pikirannya berpacu, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Tang Ao sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk mengendapkan dan menyeduh kekuatan domain hingga ke titik ekstremnya. Selama kekuatannya sendiri cukup kuat, dia akan mampu mengendalikan seluruh situasi saat domain tersebut beroperasi, dan kemudian tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah 1 malam, Tang Ao merasa sudah waktunya. Bahkan jika orang-orang dari Sekte Dewa-Dewa memiliki beberapa kecurigaan tentang perilakunya yang berani, mereka seharusnya tidak dapat menahan diri saat ini. Mereka setidaknya harus mengirim 1 atau 2 orang untuk mengujinya. Saat dia memikirkannya, dia merasakan getaran hebat datang dari atas pintu masuk gua, seolah-olah perang tiba-tiba pecah. Dia berubah pikiran dan bergumam pada dirinya sendiri, kau tidak bisa menahannya lagi, aku ingin melihat seberapa mampu dirimu. Pada saat yang sama, keinginan untuk menyebabkan galaksi turun tidak berubah sama sekali. Orang-orang pertama yang mengambil tindakan paling banyak adalah umpan meriam yang dikirim oleh Sekte Dewa-Dewa. Seorang master sejati tidak akan menunjukkan kekuatannya dengan mudah, jadi Tang Ao masih perlu terus menunggu. Di atas pintu masuk gua, cahaya listrik yang kuat melonjak di sekitar Mantian. Setiap cahaya listrik setebal ibu jari, membawa gelombang kekuatan penghancur di antaranya. Itu adalah kekuatan unik yang terkandung dalam guntur surgawi. Makhluk biasa akan langsung hancur menjadi debu hanya dengan sedikit pukulan. Namun, 2 orang yang dihadapi Mantian bukanlah makhluk biasa. Kekuatan kultivasi mereka sangat kuat, dan mereka memiliki teknik rahasia yang aneh di tubuh mereka. Bagi makhluk biasa, kekuatan mengerikan dari guntur surgawi tampaknya tidak banyak berpengaruh pada mereka. Kilatan cahaya merah darah itu mampu sepenuhnya membatalkannya, seolah-olah tidak pernah diluncurkan. Setelah mereka bertiga bertarung selama puluhan gerakan, Mantian yakin dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang aneh tentang harta karun yang dibicarakan orang-orang ini. Dikombinasikan dengan metode rahasia mereka, mereka tidak takut dengan kekuatan guntur surgawi. Oleh karena itu, tidak ada gunanya lagi melanjutkan serangan guntur dan kilat. Untungnya, dia selalu mencapai kesucian dalam daging, dan tubuh yang kuat dari seorang kultivator fisik adalah senjata sihirnya yang paling kuat. Jadi dia mentransfer kekuatan guntur surgawi ke kecepatan tubuhnya, dan seluruh orang itu segera berubah menjadi aliran cahaya kemasan. Ketika Mantian mengerahkan seluruh kekuatannya, dalam hal kecepatan saja, tidak ada seorang pun di bawah alam Kaisar Dewa yang dapat melampauinya. Dia langsung muncul di depan seorang pria berjubah hitam, mengangkat tangannya dan meninjunya secara langsung, dengan arus listrik seperti guntur di tinjunya. Pria itu terkejut dengan perubahan mendadak dalam pertarungan Mantian dan muncul di depannya dalam sekejap. Tanpa sadar, dia mengangkat parang di tangannya dan menangkisnya di depannya. Kemudian dia mendengar suara bang yang teredam, dan pria itu langsung terlempar ke belakang, dan sebuah lubang berbentuk manusia menghantam tanah dengan suara bang. Kekuatan mengerikan dari tubuh suci Mantian terungkap sepenuhnya saat ini. Dia berbalik dan menatap orang lain. Orang ini melihat bahwa rekan ahlinya langsung tersungkur oleh pukulan Mantian, bahkan tanpa kekuatan untuk melawan.
Sebuah pikiran dingin muncul di hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melihat sebuah tinju yang dipenuhi cahaya listrik muncul di depan wajahnya. Tidak ada waktu untuk berpikir atau ragu. Dalam sekejap mata, satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang ini adalah melatih keterampilan dan tekniknya secara ekstrim. Cahaya merah darah meledak seketika, membawa aura pembasmi yang tak berujung, menyapu dan bertabrakan dengan tinju mantian. Terdengar suara ledakan yang keras dan badai energi yang mengerikan melonjak keluar. Kedua pria itu terpental mundur pada saat yang bersamaan. Setelah pertarungan, mereka sempat terikat untuk sementara. Namun, ini baru permulaan dan tabrakan yang lebih hebat akan segera terjadi. Wah, kau benar-benar bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu dalam sekejap. Kakekmu, Men, pantas menggunakan keahliannya yang unik. Ayo, biarkan aku melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Teriak Men Tianduan dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dengan kilatan petir, dia membasmi lagi. Setelah memilih bertarung dengan kekuatan fisik, Mantian benar-benar menyerah. Ia telah bertarung dalam pertarungan semacam ini sejak ia masih kecil, dan segala macam tindakan telah mengakar kuat di tulangnya. Setiap pukulan dan tendangan tidak hanya sangat kuat, tetapi waktu dan sudutnya juga sangat akurat. Pada awalnya, pria berjubah hitam itu masih mampu menahan serangan Mantian dengan kekuatan darah yang mengalir deras, dan setara dengannya. Namun, seiring frekuensi tinju listrik semakin menurun, kekuatannya menjadi semakin kuat, dan pria ini secara bertahap mulai kehilangan kekuatannya. Padahal, wilayah kekuasaannya awalnya lebih tinggi dari Mantian, tetapi selama pertempuran, Mantian mengandalkan serangan yang tidak masuk akal dan brutal, memaksanya untuk hanya membela diri dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ia merasa sangat tertekan dan sedih. Setelah beberapa saat, tampaknya pria ini akan mati dan dikalahkan sepenuhnya oleh Mantian. Pada saat ini, cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba terbang keluar dari lubang besar yang telah dia pukul ke tanah, dan langsung menuju punggung Mantian, dan tiba di depannya dalam sekejap. Ketika pria di depan melihat ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia segera tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan formula ajaib untuk memobilisasi kekuatan ganas berwarna merah darah di tubuhnya secara ekstrim, memaksa Mantian untuk bergerak dalam sekejap. Pisau berwarna merah darah akhirnya muncul di punggung Mantian, dan terdengar suara mendesis, seolah-olah kain lap terkoyak. Tubuhnya bergetar dan wajahnya sedikit pucat. Sepertinya dia terkena pisau dan terluka parah. Napasnya mulai menurun dengan cepat. Pria di depan menunjukkan senyum dingin dan mengejek saat melihat ini. Tanpa ragu, dia memutar pergelangan tangannya, dan cahaya darah yang melonjak berkumpul dan mengembun di parang. Kemudian sosoknya melintas, dan dia langsung bergegas ke Mantian dan menebasnya dengan pisau. Tepat saat kedua lelaki itu semakin dekat satu sama lain, melihat pedang lebar itu hendak mendarat di bahu Mantian, sudut mulutnya tiba-tiba melengkung membentuk seringai keberhasilan, dan auranya langsung meningkat 2 atau 3 kali lipat, dan tiba-tiba tombak petir mengembun di tangan kanannya. Dia menusuk pria itu dengan keras di dada, dan kekuatan penghancur yang mengerikan langsung menembusnya. Pria itu menatap Mantian dengan tatapan yang luar biasa di matanya, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa dia tidak menderita cedera sama sekali setelah ditusuk oleh pisau itu. Haha, dasar licik dan licik, aku tidak menyangka akan tiba saatnya kau akan tertipu. Apa kau bertanya-tanya sekarang mengapa orang-orangmu membasmiku dengan pisau, tetapi aku tidak terpengaruh sama sekali, kata Mantian dengan ekspresi senang di wajahnya dan tertawa. Ini tidak mungkin. Siapapun yang terkena pisau darah ibel akan terpengaruh oleh kekuatannya. Bagaimana mungkin kau melakukannya setelah jantungnya tertusuk oleh tombak petir langit? Napas pria itu mulai turun dengan cepat, dan dia berbicara dengan suara rendah. Itu mudah saja, karena aku sama sekali tidak terkena pisau darah ibelmu. Apa kau benar-benar mengira aku bodoh kau membiarkan seseorang menyerangku dari belakang tanpa alasan? Percayalah, aku sudah siap untuk itu, kata Mantian menggoda. Apakah menurutmu kekuatan guntur surgawi begitu mudah diatasi? Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahannya. Hanya ada kekuatan surga, dan guntur serta kilat adalah cara paling jelas untuk menunjukkan kekuatannya. Kau jauh di belakangku dalam hal kekuatan. Sembari bicara, Mantian mengusir lelaki itu begitu saja, lalu berbalik dan menatap ke arah lubang besar. Dia melihat sebuah suara berwarna merah darah tiba-tiba terbang keluar dari lubang itu, lalu tanpa ragu-ragu dia lari ke arah kota selatan. Dengan mata sedikit menyipit, Mantian mencibir dan berkata, kau ingin lari sekarang kau sudah di sini, itu tidak semudah itu. Tetaplah di sini. Sambil berbicara, dia mengangkat tangannya dan tombak guntur surgawi yang terang dan bergelombang menusuk punggung pria itu.
Pria itu terbang setengah jalan ketika dia tiba-tiba merasakan aura mengerikan dan merusak datang dari belakangnya. Dia tidak berani ceroboh dan segera berbalik dan menebasnya dengan pisau berwarna merah darah. Dalam bayang-bayang, dua pasang mata tajam menatap tajam ke arah pertempuran yang tiba-tiba ini. Gerakan Mantian secepat dan sekuat guntur, sederhana dan langsung. Jika lawannya gagal bereaksi tepat waktu, ia akan dikalahkan dan dibasmi seketika. Tampaknya pertempuran dan keterikatan tidak ada. Orang ini sangat kuat, master biasa tidak sebanding dengannya. Kultivasi orang lain mungkin lebih tinggi. Kelihatannya kekhawatiran kita tidak perlu. Salah satu dari kedua pria itu berkata dengan ekspresi berkedip dan ekspresi sedikit terkejut di wajahnya. Jelas, dia menganggap kekuatan guntur Mantian luar biasa. Kita tunggu saja. Orang-orang dari Sekte Dewa-Dewa tidak akan menyerah begitu saja. Orang-orang ini hanyalah antek-antek yang datang ke sini untuk menguji kita. Tuan-tuan yang sebenarnya masih tertinggal. Orang lain itu menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan ekspresi yang sedikit lebih tenang. Kakak senior keempat, kita semua tahu betapa kuatnya orang-orang dari Sekte Dewa-Dewa. Ketiga orang ini sudah dianggap sebagai kekuatan tingkat menengah. Jika ada lebih banyak lagi, saya khawatir mereka hanya bisa menjadi guru besar di tingkat paus. Pria di sebelahnya berkata, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan suara putus asa ini adalah. Sebelum dia selesai berbicara, seberkas darah merah tiba-tiba jatuh dari langit, seperti sungai darah yang mengalir deras, membawa aura yang sangat ganas dan menakutkan, dan menghantam kepala Mantian. Kekuatannya benar-benar berbeda dari tiga orang sebelumnya. Tanpa sadar, dia hendak menyerang, tangannya menggenggam pedang dengan erat, dengan cahaya pedang putih menyala di atasnya, tetapi dia ditarik kembali oleh saudara keempat di sebelahnya, dan dia mendengarnya berkata dengan tenang jangan cemas, tunggu dan lihat, jika benar-benar tidak berhasil, maka seranglah di saat kritis. Saat dia berbicara, Mantian sudah bergerak. Kekuatan guntur yang melonjak tiba-tiba meletus di sekelilingnya. Cahaya listrik kemasan menyapu dan berubah menjadi kolom cahaya yang menakutkan setebal ember, yang bergegas menuju sungai darah. Kemudian terdengar suara ledakan yang keras. Petir dan sungai darah saling bertabrakan, dan dalam sekejap badai energi dahsyat yang tak terlukiskan meletus. Saat badai itu melanda, ada hembusan angin, dan gunung serta hutan di sekitarnya tampak dibalikkan oleh bajak besar. Tanah dan batu beterbangan, pohon-pohon tua patah, dan sesosok jatuh dari atas. Di tangannya, dia memegang pedang panjang sedingin es, yang di atasnya terpancar kilatan cahaya darah yang ganas. Dia mengulurkan tangan ke atas kepala Mantian dan, tanpa ragu sedikit pun, menebasnya ke kepalanya. Dalam sekejap, sepertinya dia akan membelah Mantian menjadi dua. Kekuatannya sangat mengerikan. Melihat serangan yang mengerikan itu, Mantian tidak menunjukkan rasa takut atau terkejut di wajahnya. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi bersemangat dan berani dan berteriak, ayo, aku hanya berpikir untuk menemukan master sejati untuk bertarung denganku. Cahaya listrik yang ganas itu mengeluarkan suara berderak, dan aura penghancur yang mengerikan seolah-olah keagungan surga menyapu langit. Mantian melambaikan tangannya, dan bola cahaya kemasan mengembun di telapak tangannya, dan menghantamkannya langsung ke pedang panjang berwarna merah darah di atas kepalanya. Terdengar suara bang teredam lagi, dan Mantian dan lelaki itu terhempas mundur oleh kekuatan besar itu, jatuh puluhan kaki dari satu sama lain. Mereka saling memandang dan melihat semangat juang yang dingin dan melonjak di mata masing-masing. Sangat jarang bertemu lawan yang layak seperti master seperti itu. Kau cukup hebat. Sepertinya kami telah meremehkanmu dan anak itu. Namun, lebih baik begini, jadi tidak akan terlalu membosankan. Sue Ren sudah lama tidak bersemangat seperti hari ini. Kuharap kau tidak mengecewakannya. Pria itu menatap Mantian dan berkata dengan suara dingin. Berhenti bicara omong kosong. Cepat berikan kepalamu padaku. Aku akan mencengkeram lehermu dan memutarnya menjadi tongkat adonan. Mantian menyipitkan matanya dan berkata kepada pria itu dengan semangat juang yang membara. Listrik mengalir deras di telapak tangannya, membuat suara berdesing. Kau sangat sombong. Biarkan aku melihat seberapa mampunya kau berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Pria itu mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, dengan niat membasmi yang dingin di matanya. Dia melesat dan bergegas ke Mantian dalam sekejap, mengangkat tangannya dan menebasnya dengan pisau. Kau akan segera tahu kemampuanku. Mantian meraung, lalu menghantam dengan pukulan backhand-nya. Kekuatan mengerikan dari guntur surgawi meletus seketika, membawa serta kekuatan mengerikan untuk menghancurkan segalanya tepat waktu. Saat guntur itu menyapu, tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan kekuatannya. Paus Pisau Darah menduduki peringkat kelima di antara 13 paus Sekte Dewa Ilahi.
Dia sangat kuat dan kejam. Dia tidak akan meninggalkan ruang bagi siapapun untuk melarikan diri. Siapapun yang bertarung dengannya akan dipotong-potong dan mati tanpa kehilangan semua darah dan esensinya. Kata pria yang bersembunyi di kegelapan dengan suara dingin. Saudara keempat menyipitkan matanya sedikit, menatap Paus Pedang Darah dengan saksama, dan berkata dengan tegas karena Paus Pedang Darah telah mengambil tindakan, para guru lainnya tidak akan jauh di belakang. Biarkan saudara keenam memberitahu saudara tertua bahwa kita dapat bersiap untuk menyiapkan formasi pedang. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos lagi kali ini. Ya, aku akan segera pergi mencari kakak keenam. Sambil berbicara, pria itu langsung melesat ke arah lain. Ketiganya bertanggung jawab untuk mengamati situasi di sini guna mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak terduga. Dia dan kakak keempat mengintai agak jauh. Jika sejumlah besar master dari Sekte Dewa Ilahi keluar dari kota untuk menyerang, mereka dapat segera mengambil tindakan untuk mencegat mereka, sementara kakak senior keenam akan berjaga di dekatnya. Jika Mantian dikalahkan, dia dapat tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Pendekatan bercabang dua ini dapat memastikan tidak ada yang salah. Pertarungan antara Mantian dan Blood Knife Pope masih berlangsung sengit, dan kekuatan yang mereka keluarkan semakin lama semakin kuat. Keduanya menggunakan cara yang ganas dan brutal, dan tidak ada ruang untuk manuver di antara serangan mereka. Setiap gerakan dilakukan dengan kekuatan penuh, berusaha untuk menang secara langsung. Namun, meskipun ranah kultivasi Mantian sedikit lebih rendah daripada Paus Pisau Darah, kekuatan guntur surgawi yang ia kembangkan dan sebarkan memiliki efek pengekangan yang besar pada roh jahat berdarah yang ia sebarkan. Selama pertarungan, langit berada di atas angin, dan celah di ranah pun tereliminasi. Faktanya, kekuatan yang dikembangkan oleh sebagian besar prajurit akan tertahan secara alami di hadapan Mantian. Kekuatan guntur surgawi adalah energi penghancur terkuat yang diseduh oleh aturan surga. Kekuatan ini sangat merusak hampir semua keberadaan. Tidak ada energi asli atau hukum sempurna yang dapat menandinginya. Cahaya pedang berwarna merah darah dan cahaya listrik keemasan terus berkedip, dan di tengah gelombang badai, hembusan angin bertiup kencang, yang tampaknya akan segera menghancurkan seluruh area tanpa meninggalkan jejak. Namun, dua orang di tengah badai itu tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Ledakan dalam sekejap itu cukup untuk meratakan gunung, tetapi ada berbagai tempat aneh dan misterius di distrik Sikeng. Selain fakta bahwa klan Ibel pernah disegel di sana, titik awal formasi 10 mutlak juga ada di sini, jadi ada banyak kekuatan terlarang di tengah yang dapat menahan badai energi. Mata kakak keempat itu secepat kilat. Bentrokan antara Mantian dan Paus Pisau Darah menjadi semakin intens. Kedua belah pihak mulai mengaktifkan sumber kekuatan yang paling mendasar. Di inti pertempuran, beberapa retakan mulai muncul di angkasa, dan untaian badai angkasa mulai terbentuk di dalamnya. Begitu penghalang ruang angkasa tidak dapat menahan kekuatan dahsyat di antara kedua kekuatan itu dan meledak sepenuhnya, itu akan menyebabkan ledakan besar. Setidaknya area ini akan hancur total. Bahkan dengan pengoperasian kekuatan terlarang, akan sulit untuk menahannya sepenuhnya. Para master sekte dewa lainnya belum muncul, yang membuatnya samar-samar mencium sedikit konspirasi. Secara logika, pada titik pertempuran ini, meskipun hasil antara Mantian dan Paus Pisau Darah masih belum pasti, setidaknya tidak ada yang bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Kesempatan yang begitu besar adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk bertindak. Membiarkannya begitu saja jelas bukan pilihan yang tepat. Tepat saat dia memikirkannya, aura yang sangat dingin dan mengerikan tiba-tiba meledak dari langit, dan cahaya gelap menembus lurus ke bawah. Melihat cahaya pisau dan merasakan napas dingin yang terkandung di dalamnya, saudara senior keempat menyipitkan matanya sedikit dan bergumam dengan suara dingin kepala 13 paus. Paus Agung Ming Lingzi, sedang mengambil tindakan saat ini. Apakah dia ingin menang dalam satu pertempuran? Tidak, dia hanya ingin memisahkan keduanya. Saat pikirannya berpacu, dia melihat cahaya hitam itu jatuh sepenuhnya, tetapi tidak diarahkan ke salah satu dari kedua orang itu. Sebaliknya, cahaya itu melewati bagian tengah dan secara paksa memisahkan kekuatan asli yang terjerat di antara kedua orang itu. Kemudian terjadi sapuan lain, dan tekanan yang mengerikan mengarah ke Mantian. Kekuatan ilahi yang bergulir itu sangat dekat dengan kemampuan Kaisar Dewa. Meskipun Mantian memiliki kekuatan guntur surgawi yang bekerja, dia masih tidak dapat menahannya. Tubuhnya mulai mundur tak terkendali. Ketika saudara senior keempat melihat ini, matanya sedikit menyipit, cahaya dingin menyala, dan dengan putaran pergelangan tangannya, kilatan cahaya pedang seputih salju tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, dia sudah mencapai area terdekat, dan pedang itu diarahkan langsung ke punggung Paus Pisau Darah. Dengan mendengus dingin, semburan cahaya darah yang melonjak tiba-tiba pecah,
seperti sungai darah yang bergelombang, menyapu langsung ke arah saudara senior keempat, dan bertabrakan dengan cahaya pedang. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, kekuatan tak terbatas bersinar. Kakak senior keempat bersinar, dan dengan satu pedang dia memotong sungai darah menjadi dua. Dia melesat melewatinya, tetapi paus pisau darah sudah tidak ada lagi. Wajahnya langsung menjadi suram, dan dia menatap dingin ke arah langit. Ming Lingzi, suatu hari nanti, aku akan menjagamu di sini. Bergumam dengan suara rendah, kakak keempat menoleh dan melihat ke arah Mantian. Pada saat ini, dia melihat cahaya listrik keemasan terus membesar di depan matanya dan langsung mencapai wajahnya. Ekspresinya sedikit berubah, dan tanpa sempat menjelaskan, dia menusukkan pedangnya. Cahaya pedang putih melonjak dan meledak, menghalangi kekuatan guntur dan kilat. Kemudian dia berkata, "Tunggu sebentar, saudaraku. Aku tidak punya permusuhan, dan aku bukan musuhmu. Berhentilah bicara omong kosong. Siapa saudaramu kau bersembunyi di kegelapan secara diam-diam? Aku memandang rendah orang-orang sepertimu. Katakan padaku, siapa kau sebenarnya?" kata Mantian dengan arogan dengan ekspresi jijik dan hina di wajahnya. "Namaku Lin Feijian, murid keempat Sekte Lingshan. Aku datang ke sini demi Dewa Langit dan Bumi serta Sekte Dewa Langit. Orang yang menyerangmu tadi adalah..." "Baiklah, baiklah, aku mengerti. Aku tidak peduli mereka dari sekte mana. Jika mereka berani datang, aku akan mencabik-cabik mereka semua." Mantian menyela dengan tidak senang. Sebenarnya, Mantian sudah tahu identitas Lin Feijian saat melihatnya muncul. Orang ini mampu menyerang dengan berani dalam sekejap tanpa ada yang bisa dicegah. Jelas bahwa dia telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama, menunggu kesempatan untuk membasminya dengan satu pukulan, tetapi dia gagal pada akhirnya. Tang Ao telah memberitahu Mantian sebelumnya bahwa murid-murid Sekte Lingshan yang tersisa mungkin muncul kapan saja, atau mereka mungkin bersembunyi di kegelapan, menunggu mereka untuk melawan orang-orang Sekte Shenzun sampai berdarah-darah, dan kemudian datang untuk membereskan kekacauan. Sekarang situasinya persis seperti yang dikatakan Tang Ao, jadi dia tentu saja tidak senang. Orang ini tidak hanya menggunakannya sebagai umpan, tetapi dia juga bersembunyi dalam kegelapan begitu lama, tetapi Mantian bahkan tidak menyadarinya sampai dia bergerak. Itu seperti tamparan keras di wajahnya, membuatnya sangat tidak senang dan tentu saja tidak dalam suasana hati yang baik. Lin Feijian menyipitkan matanya sedikit. Meskipun sikap Mantian sangat buruk, dia tidak bisa begitu saja bersikap bermusuhan saat ini. Dia menahan amarahnya dan berkata, "Sekte dewa-dewa penuh dengan ahli. Yang baru saja datang hanya 2 dari 13 paus. Mereka masih memiliki 11 ahli seperti itu. Belum lagi di atas paus ada Holy Lord, yang setingkat dengan Kaisar Dewa tertinggi. Mereka sekarang mengincarmu dan teman-temanmu. Kurasa akan sulit bagi kalian berdua untuk menghadapi mereka, jadi kuharap kalian bisa bekerja sama dengan kami." Mendengar ini, Mantian tertawa dan berkata, "Ha, bocah, bukan berarti aku sombong. Aku tidak peduli apakah mereka tuan atau guk-guk. Selama mereka berani memiliki sedikit niat terhadap saudaraku Tang, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah kembali. Sedangkan kamu terlalu tidak jujur dan aku tidak menyukaimu. Aku tidak ada hubungannya dengan orang ini, tapi satu-satunya hal yang kubenci adalah orang-orang yang menunggu di belakangku untuk memanfaatkanku, dan jika mereka memanfaatkanku, itu lebih buruk lagi. Jadi, untuk kerjasama, tidak ada gunanya membicarakannya denganku. Kembalilah ke tempat asalmu, dan jangan jadi pengganggu bagiku." "Kakak Men, benar kalau begitu, aku harap kamu dan kakakmu Tang tidak akan menyesalinya." Lin Feijian juga orang yang sangat sombong. Dia mampu menahan sikap Mantian sebelumnya, yang dianggap cukup rendah hati. Ketika dia mendengar kata-kata ini saat ini, dia tentu saja tidak tahan lagi. "Menyesal," dua kata ini tidak pernah terlintas di pikiranku. Dari apa yang kau katakan tadi, sepertinya kau cukup mengenal Sekte Dewa Burung. Tolong bantu aku menyampaikan pesan kepada mereka. Jika kau merasa hidupmu terlalu panjang, datanglah dan cobalah. Aku akan menunggu mereka di sini." Dengan ekspresi yang sangat arogan di wajahnya, Mantian melambaikan tangannya, menatap Lin Feijian dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan cara yang heroik dan kuat. "Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika tidak ada yang memberitahu siapapun, mereka pasti akan datang mencarimu." Lin Feijian berkata dengan suara dingin. Dia melirik pintu masuk gua yang jatuh ke galaksi, lalu berbalik dan pergi. Kilatan cahaya pedang seputih salju muncul dan menghilang dalam sekejap. Kenapa kau masih berpura-pura di hadapanku orang pembawa sial? Kalau kau punya nyali, datang saja padaku daripada bicara omong kosong seperti itu."
Mantian memandang ke arah Lin Feijian pergi dengan jijik dan mengutuknya dengan jijik, dengan kilatan cahaya di matanya. Kemudian, benda itu mendarat di samping pintu masuk gua. Kilatan petir muncul, menutupinya sepenuhnya. Semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keadaan tenang seperti biasa. Tidak lama kemudian, galaksi yang bergelombang itu tiba-tiba berguncang, lalu terputus begitu saja. Setelah cahaya itu menghilang, napas dingin keluar dari pintu masuk gua. Mantian menyipitkan matanya sedikit, menarik kembali kekuatan guntur, melihat ke bawah, dan melihat sekelompok cahaya bintang terang terbang dari bawah dan mendarat di sampingnya, memperlihatkan sosok Tang Ao. Saudara Men, kali ini kamu benar-benar menyinggung Lin Feijian. Aku khawatir dia akan sangat membencimu di masa depan. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia secara alami merasakan apa yang baru saja terjadi, tetapi dia tidak muncul. Apa masalahnya orang itu pengecut? Bagaimana mungkin kita takut padanya, kata Mantian dengan ekspresi tenang di wajahnya. Haha, Kakak Men tentu saja tidak takut, tetapi cepat atau lambat kita harus bekerja sama dengan murid-murid Sekte Lingshan kuno yang tersisa. Selain itu, kita sekarang telah menduduki gerbang gunung mereka dan mengibarkan bendera lagi. Jika kita membangun hubungan yang baik sekarang, kita bisa bergaul lebih baik di masa depan, bukan? Tang Ao tahu apa yang dipikirkan Mantian. Dia tersenyum tipis dan menghiburnya. Pada saat yang sama, pikirannya berpacu. Ketika dia membangun kembali Sekte Lingshan, dia benar-benar tidak menyangka bahwa masih ada pengikut Sekte Lingshan kuno yang berkeliaran di dunia. Sekarang ini telah menjadi masalah yang tidak dapat diatasi. Bahkan jika dia bersedia menyerahkan tempat itu sekarang, masalah ini tidak mudah untuk dilepaskan. Untungnya, masih ada ancaman dari Dewa Langit dan Bumi. Jika saatnya tiba, dia harus menyegelnya sepenuhnya atau bahkan menghancurkannya. Kedua belah pihak masih memiliki waktu dan kesempatan untuk membangun kepercayaan. Memikirkan hal ini, Tang Ao terus tersenyum dan menoleh ke Mantian dan berkata, aku khawatir Sekte Dewa-Dewa tidak akan menyerang kita dengan mudah lagi. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Mari kita kembali ke rumah Tuan Kota terlebih dahulu. Orang-orang ini pasti masih bersembunyi di kota. Kita harus memikirkan cara lain untuk membuat mereka muncul. Saudara Tang, kita masih belum tahu apakah Tishan adalah manusia atau hantu. Jika kita kembali ke kota Tishan, bagaimana jika cucu itu bergabung dengan orang-orang dari Sekte Shenzun dan berkomplot melawan kita? Mendengar ini, Mantian berkata kepada Tang Ao dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Jangan khawatir, kami sudah bertemu dengan orang-orang dari Sekte Dewa-Dewa. Kami semua tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan jika mereka ingin bertindak, mereka tidak akan peduli dengan waktu yang sedikit ini. Mereka pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk merencanakan dan tidak akan bertindak begitu cepat, kata Tang Ao dengan tenang. Dia melihat ke arah rumah Tuan Kota dan melanjutkan, adapun saudara Tishan, dia tetaplah anggota keluarga. Bahkan jika aku memiliki beberapa keraguan, aku lebih suka percaya bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi lebih baik untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh sebelum perang benar-benar terjadi. Orang itu mungkin tidak akan mudah mengungkapkan sifat aslinya. Menurutku, lebih baik kita menangkapnya dan menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan. Aku tidak percaya anak ini bisa menahannya. Cahaya ganas melintas di mata Mantian, dan dia melambaikan tinjunya dan berkata dengan dingin. Haha, saudaraku, jangan bicara tentang bagaimana kita tidak bisa yakin tentang hal ini sekarang. Kita tidak bisa melakukannya dengan santai atau itu akan menyakiti perasaan kita. Bahkan jika kita benar-benar melakukan ini, Tishan adalah jenderal ksatria penghakiman dan makhluk suci. Dia terbiasa dengan adegan-adegan besar, dan penyiksaan tidak akan berpengaruh padanya. Setelah mendengar perkataan Mantian dan melihat ekspresinya yang serius, Tang Ao merasa geli dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, jangan khawatir, saudara Men. Ikutlah denganku. Kalau memang ada hubungannya dengan dia, pasti ada jalan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Jika benar cucu ini berani mengkhianati kita, aku tidak akan pernah melepaskannya. Ekspresi Mantian tetap tidak berubah. Ketika memikirkan hal-hal seperti itu, dia tahu bahwa dia tidak seteliti Tang Ao. Selama itu akhirnya dikonfirmasi, dia akan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan. Kemudian mereka berdua segera berangkat dan menuju ke City Lord S Mansion. Setelah beberapa saat, mereka sudah dekat dan jatuh dari langit. Ketika para penjaga di pintu melihat mereka, ekspresi mereka berubah. Pria di sebelah kiri menahan rasa takutnya, melangkah maju, dan berkata dengan suara gemetar. Ayo, siapa ke kota ini? Rumah bangsawan kota ini adalah tempat yang penting, orang luar tidak boleh mendekat,
keluar, minggir, atau aku akan menangkapmu segera. Orang pembawa sial, kau buta. Lihat dengan jelas siapa kami. Beraninya kau bicara seperti itu, kau tahu kami telah menaklukkan kota ini, kau mencari kematian. Mantian menjadi marah setelah melihat ini. Ia menatap prajurit itu dengan tatapan dingin di matanya. Prajurit itu diperhatikan oleh Mantian, dan melihat betapa ganasnya dia menjadi semakin takut. Dia segera mundur, dan begitu ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara sejenak, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Itu bukan salahnya, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang prajurit kecil yang telah menempa tubuhnya ke tingkat ketiga atau keempat. Dasar pengecut, beraninya kau menghentikanku, kata Mantian dengan nada menghina, lalu melangkah masuk ke dalam rumah tuan kota. Ia sama sekali tidak menganggap serius para prajurit ini. Tentu saja, mereka tidak berani menghentikannya dan membiarkannya masuk. Tang Ao tersenyum tipis dan tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Setelah mengikuti, dia langsung menuju aula utama. Sebelum memasuki pintu, dia melihat Tishan duduk di kursi utama dengan wajah serius, dan bawahannya tampak sedang melaporkan sesuatu. Melihat kedua orang itu masuk, raut wajah Tishan sedikit berubah, lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada anak buahnya agar pergi. Ia berdiri, mengubah raut wajahnya dan berkata, Saudara Tang, Saudara Men, aku senang kalian semua baik-baik saja. Baru saja, anak buahku melaporkan bahwa ada pertempuran besar di kota barat, dan kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Saya benar-benar minta maaf karena telah membuat Saudara Tai khawatir, tetapi untungnya kita semua baik-baik saja. Saya khawatir kota ini tidak akan damai dalam waktu dekat, jadi saya ingin meminta saudara untuk mengirim lebih banyak tenaga kerja. Tang Ao berkata sambil tersenyum di wajahnya saat dia melihat ke arah Tishan. Mari kita duduk dan bicara. Apakah kalian sudah menemukan alasan perubahan di kota ini? Mendengar ini, sekilas cahaya muncul di mata Tishan, lalu menghilang. Sambil berbicara, dia meminta keduanya untuk duduk. Kurasa kita punya beberapa petunjuk. Aku penasaran apakah saudara Tai pernah mendengar nama Sekte Shenzun, kata Tang Ao sambil duduk. Sekte dewa-dewa itu disebutkan dalam intelijen Menara Samsara, tetapi kekuatan ini sangat misterius, seperti naga yang sulit ditemukan. Orang-orang di menara tidak tahu banyak tentang mereka. Kita hanya tahu bahwa metode mereka brutal. Begitu mereka muncul, mereka setidaknya akan membantai semua orang di kota. Tishan berkata dengan ekspresi sedikit terharu. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, orang-orang yang sekarang berada di kota Tishan adalah mereka. Tang Ao memperhatikan perubahan ekspresi Tishan, pikirannya berpacu, tetapi dia tetap tanpa ekspresi saat berbicara. Jika mereka, masalah ini mungkin akan merepotkan, kata Tishan dengan khawatir. 1180